Ibu mertua menamparku dan memuja adik kandungku yang hamil hasil perselingkuhan murahan. Suamiku bangga mengusirku demi pewaris palsu. Tak sadar ku kunci seluruh aset mereka hingga membusuk di gubuk reot. Assalamualaikum Bunda. Kembali lagi di channel kesayangan Bunda semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen Bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Ratna doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selamat menonton. Namaku Arundhati Sekar, dan pada usia 32 tahun, aku adalah arsitek algoritma jenius dan pemegang saham mayoritas anonim, sekaligus pendiri dari Apex Medica Group, raksasa laboratorium dan farmasi bernilai triliunan rupiah. Namun, di mata dunia sempit yang mengelilingi meja makan marmer malam ini, aku hanyalah seorang istri pengangguran. Mantan analis data rendahan yang rela membuang karir, mengenakan daster lusuh setiap hari, demi satu tujuan, program kehamilan yang bertahun-tahun gagal. Rumah megah di kawasan elit Menteng ini adalah kandang emas yang sengaja kubangun sebagai eksperimen sosial. Aku ingin melihat sejauh mana manusia bisa bertahan dalam kemewahan sebelum ketamakan membusukkan jiwa mereka hingga ke akar. Ternyata, tidak butuh waktu lama bagi suamiku, Baskora, untuk membusuk. Baskora adalah direktur operasional di Apex Medica. Di matanya, dan di mata semua orang, ia adalah pria mandiri yang sukses mendaki tangga korporat dengan kecerdasannya sendiri. Sebuah ilusi kesempurnaan yang rapuh. Kenyataannya, dia hanyalah simbol status yang kubentuk. Sebuah investasi buruk yang terus kusuplai jabatannya dari balik bayang-bayang dewan direksi menggunakan hak veto milikku. Baskora mulai arogan, merasa dirinya adalah raja sejati yang berhak memiliki segalanya. Sementara aku hanyalah bayangan membosankan dan pajangan tak berguna di rumahnya. Lalu ada Nyonya Larasati, ibu mertuaku. Di luar, ia adalah sosok agamis, donatur panti asuhan, dan nyonya besar yang elegan di komunitas arisannya. Di balik pintu baja rumah ini, ia adalah wanita gila harta yang menganggapku tidak lebih dari mesin tetas yang kebetulan numpang hidup pada kesuksesan anak laki-lakinya. Ia mendewakan Baskora dan memandang sebelah mata padaku, tidak sadar bahwa setiap butir berlian yang menempel di leher tuanya dibeli dari dividen perusahaanku. Namun, dari semua pengkhianat di ruangan ini, yang paling menjijikan duduk tepat di seberangku. Kirana, adik kandungku sendiri. Kirana adalah seorang influencer gaya hidup kelas 3, seorang benalu yang datang ke rumah ini 3 bulan lalu dengan kedok, ingin menemani Mbak Aru yang sedang hamil muda. Aku menyambutnya dengan tangan terbuka, tapi mataku tidak pernah tertutup. Aku sudah mencium kebusukannya sejak bulan pertama ia melangkahkan kaki ke rumah ini. Jejak parfum murahan beraroma vanila sintetik yang menempel di kerah kemeja Baskora. Mutasi ganjil dari rekening cadangan Baskora ke butik-butik tas branded. Aku membiarkan semua itu berlalu. Aku ingin melihat seberapa dalam adik kandungku berani menusuk punggungku. Malam ini, di bawah lampu kristal chandelier, pertunjukan itu mencapai klimaksnya. Baskora melempar sebuah amplop coklat berlogo Apex Medica tepat ke wajahku. Amplop itu meluncur kasar di atas meja, menabrak gelas kristalku hingga isinya tumpah menodai taplak meja putih bersih. Jelaskan padaku, Aru. Jelaskan apa maksud dari kertas keparat ini. Suara Baskora menggelegar. Wajah tampannya memerah oleh amarah yang pasti sudah ia latih di depan cermin. Aku menatap amplop itu tanpa minat, lalu mengangkat dagu menatapnya. Baskora, ini jam makan malam. Jangan membuat keributan. Keributan. Baskora menggebrak meja hingga piring-piring porselen bergemerincing ngeri. Kamu yang membuat keributan dengan tidur bersama laki-laki lain. Baca hasil lab itu. Tes DNA prakelahiran. Janin di perutmu itu, dia bukan anakku. Ruang makan tiba-tiba menjadi panggung drama yang sangat murahan. Kirana, yang duduk di sudut meja, menutup mulutnya dengan kedua tangan, memproduksi air mata buaya dengan sangat sempurna. Ya Tuhan, Mbak Aru, tega sekali kamu. Mas Bas sudah memberikan segalanya untukmu. Dan ini balasanmu? Mbak hamil anak siapa? Mantan pacarmu yang miskin itu?
Ratap Kirana. Suaranya sengaja dibuat bergetar, seolah ia adalah adik yang paling terluka moralnya karena kelakuan kakaknya. Aku hampir tertawa melihat kemampuan aktingnya. Kirana tahu pasti bahwa janin ini adalah darah daging Baskora. Dia sendiri yang menyogok teknisi laboratorium Apex Medica, laboratorium rahasia milikku, untuk memalsukan hasil tes DNA tersebut. Aku sudah memegang bukti transfernya ke rekening teknisi itu, rekaman CCTV lab, dan tentu saja, salinan hasil tes aslinya. Tapi aku diam. Aku menunggu bidak terakhir melangkah ke dalam jebakan. Plah! Tamparan keras dari Nyonya Larasati mendarat telak di pipi kiriku. Cincin zamrudnya menggores kulitku, meninggalkan sensasi panas, perih, dan garis merah yang kontras. Dasar perempuan jalang, desis ibu mertuaku. Urat lehernya menonjol menahan jijik. Aku sudah tahu sejak awal kau bukan wanita baik-baik. Kau sengaja membiarkan dirimu dihamili laki-laki antah berantah agar anak harammu bisa mewarisi harta anakku. Kau pikir kami bodoh? Aku menyentuh pipiku yang memerah. Rasa sakitnya nyata, memompa adrenalin ke seluruh nadiku. Tapi tidak ada satupun air mata yang sudi jatuh dari pelupuk mataku. Aku menatap Nyonya Larasati dengan dingin. Mata yang mulai mengalkulasi kehancuran masa depannya dan harga yang harus ia bayar untuk setiap milimeter goresan ini. Ibu menamparku, kataku datar. Suaraku membelah keheningan yang tegang. Nyaris berbisik namun tajam bak silet. Aku pantas membunuhmu kalau bukan karena hukum. Nyonya Larasati meludah tepat di dekat kakiku. Ia lalu beralih menatap anak kesayangannya. Bas, ceraikan dia malam ini juga. Usir perempuan kotor ini dari rumahmu. Ibu tidak sudi menghirup udara yang sama dengan pelacur ini. Lihat Kirana, dia yang selama ini merawatmu. Dia yang tulus. Bukan parasit ini. Baskora, yang merasa egonya terbelai oleh validasi ibunya dan dukungan Kirana, menegakkan dadanya. Ia merasa seperti dewa yang sedang menjatuhkan hukuman mutlak. Mulai detik ini, aku menjatuhkan talak padamu, Aru. Ucap Baskora dengan nada pongah, menunjuk ke arah pintu utama. Kemas semua daster lusuh dan barang rongsokanmu. Pergi dari rumahku. Jangan pernah bermimpi membawa sepeser pun dari hartaku. Kau resmi bukan siapa-siapa lagi. Kirana menatapku dari balik jari-jarinya dengan mata yang memancarkan kemenangan absolut. Ia merasa telah sukses menendang sang ratu dan bersiap mengambil alih tahta. Ia pikir ia telah merebut suamiku, kekayaanku, dan masa depanku dalam satu malam. Mereka semua menatapku, menahan napas, menunggu aku bersujud, menangis terseduh-seduh, memohon ampun, atau berteriak histeris menuntut keadilan seperti wanita malang pada umumnya. Namun, aku Arundhati Sekar, arsitek dari semua kemewahan yang sedang mereka injak saat ini. Emosiku tidak meledak. Ia membeku menjadi perhitungan matematis yang mematikan. Tamparan ini, pengusiran ini, adalah justifikasi hukum dan moral yang sangat kuperlukan untuk meratakan mereka dengan tanah. Aku berdiri perlahan dari kursi mahoniku. Kusapu gaun tidurku yang sederhana, lalu menatap mereka bertiga secara bergantian. Pandanganku berhenti pada Baskora. Baiklah, Baskora, kataku dengan senyum sinis yang sangat tipis, menyembunyikan taring yang siap mengoyak. Jika itu maumu, aku akan pergi malam ini juga. Nikmatilah rumahmu ini. Nikmatilah jabatanmu. Tentu saja aku akan menikmatinya. Dan jangan berani-berani menampakkan wajahmu di Apex Medica. Bentak Baskora, mencoba menutupi kebingungannya karena reaksiku yang kelewat tenang. Aku membalikan badan dan berjalan menuju pintu keluar, tanpa repot-repot mengemasi pakaian. Pakaian di lemari itu hanyalah kostum dari sebuah sandiwara yang kini sudah tamat. Aku meninggalkan semuanya, karena secara legal dan absolut, setiap inci dari tanah dan bangunan ini adalah milikku 100%. Sambil melangkah tenang di atas lantai marmer impor yang dingin, monolog batinku mulai menyusun algoritma kehancuran mereka. Malam ini, aku akan kembali ke penthouse pribadiku di kawasan SCBD yang tak pernah mereka ketahui eksistensinya. Besok pagi, tepat pada pukul 9,
Tim elitku akan memulai audit forensik besar-besaran terhadap seluruh pergerakan dana di Departemen Operasional Baskora. Setiap pelesiran mewahnya dengan Kirana, setiap mutasi gelap yang ia sembunyikan, akan menjadi peluru emas untuk gugatan perdata multimiliar yang mematikan. Aku tidak akan sekadar memecatnya. Aku akan membuat saham yang selama ini ia banggakan menjadi aset beracun yang menenggelamkannya ke dasar jurang penderitaan. Kalian pikir membuangku ke jalanan akan menjadikanku gelandangan? Bisikku pada diriku sendiri saat tangan kananku mendorong pintu jati raksasa itu terbuka, merasakan angin malam menusuk kulit wajahku. Kalian tidak sadar. Kalian baru saja menyerahkan leher kalian sendiri kepada sang eksekutor. Gelapnya malam menyambutku, tapi pikiranku bercahaya oleh gairah pembalasan yang presisi. Mereka mengira telah membuang seorang istri yang lemah. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang mengantre untuk eksekusi mati secara finansial, dan kupastikan mereka semua akan berakhir menjadi sampah sejarah yang membusuk tanpa sisa. Udara malam Jakarta terasa terlalu hangat, namun di dalam kabin Maybach S-Class anti peluru yang menjemputku 10 menit setelah aku melangkah keluar dari gerbang menteng, suhunya sedingin es. Supir pribadiku, seorang mantan agen intelijen yang hanya menjawab padaku, mengemudi membelah jalanan ibu kota dalam keheningan absolut. Tidak ada pertanyaan yang diajukan. Ia tahu betul, nyonya besarnya baru saja melepas topeng penyamarannya. 20 menit kemudian, aku melangkah keluar dari lift pribadi yang langsung terhubung ke penthouse eksklusif di lantai teratas sebuah menara residensial di kawasan SCBD. Tempat ini adalah markas besarku, sebuah benteng berlapis baja dan kaca cerdas yang tidak pernah terdeteksi oleh radar siapapun, apalagi oleh Baskora dan keluarganya. Disinilah Arundhati Sekar yang sesungguhnya berkuasa. Asisten pribadiku sudah menyambut di depan pintu ganda. Tanpa banyak bicara, ia menyodorkan segelas air mineral premium dan sebuah tablet yang menyala. Aku segera melepas daster lusuh yang selama ini menjadi seragam penyamaranku. Pakaian murahan itu kulempar begitu saja ke tempat sampah cerdas yang akan langsung mengirimnya ke mesin insinerator. Aku melangkah ke kamar mandi berlapis marmer hitam, membasuh sisa-sisa drama menjijikan tadi dari wajahku, lalu mengenakan jubah sutra berwarna emerald yang harganya setara dengan 6 bulan gaji suamiku. Aku berjalan menuju ruang kerjaku. Ruangan itu kedap suara, diisi oleh dinding kaca yang menghadap ke gemerlap lampu kota, dan sebuah meja kerja futuristik dengan 6 monitor melengkung beresolusi tinggi. Aku duduk di kursi kulit ergonomisku, menyalakan sistem dengan pemindaian retina, dan membiarkan layar-layar itu hidup, menampilkan denyut nadi dari kerajaanku, Apex Medica Group. Namun, sebelum aku memulai pembantaian finansial, aku ingin menikmati hidangan pembuka. Aku mengetikkan serangkaian kode keamanan yang kubangun sendiri untuk mengakses sistem smart home di rumah menteng. Rumah yang baru saja kutinggalkan. Layar di monitor sebelah kiriku langsung menampilkan live feed dari belasan kamera tersembunyi yang kupasang di setiap sudut rumah itu. Audio yang tertangkap pun terdengar sangat jernih. Di layar, aku melihat Kirana dan Nyonya Larasati sedang merayakan kemenangan mereka di kamar tidur utamaku. Kirana, dengan senyum arogan yang tidak lagi disembunyikan, sedang membuka lemari pakaianku. Ia menarik paksa beberapa gaun sederhana yang sengaja kutinggalkan dan melemparnya ke lantai dengan jijik. Buang saja semua pakaian rongsokan ini, Bu. Menjijikan sekali, seru Kirana. Tawanya melengking mengisi ruangan. Mbak Aru itu memang tidak punya selera. Pantas saja Mas Bas muak melihatnya. Dia pikir dengan bertingkah miskin dia bisa disayang? Bodoh. Nyonya Larasati, yang sedang duduk santai di ujung ranjang king size sambil mengelus spray sutra Mesir milikku, mengangguk setuju dengan mata berbinar-binar. Kamu benar, sayang. Ibu sudah muak melihat perempuan itu numpang hidup di sini. Makan dari uang anakku, tidur di rumah anakku, tapi tidak bisa memberikan keturunan yang jelas. Untung ada kamu, Kirana. Kamu jauh lebih pantas menjadi nyonya di rumah ini. Kamu cerdas, cantik, dan yang paling penting janin di perutmu itu murni darah daging Baskora. Aku menyeringai dingin di balik layar monitorku. Sungguh sebuah ironi yang sangat menggelikan. Sang ibu mertua mengira aku yang numpang hidup, padahal setiap bata, setiap helai karpet,
Hingga kasur mahal yang sedang ia duduki saat ini adalah 100% milik perusahaan properti cangkang yang berada di bawah kendaliku. Mereka mengklaim diri sebagai penguasa. Padahal mereka hanyalah tikus-tikus yang sedang menari di atas jebakan lem yang baru saja kubuka. Kirana melangkah ke meja riasku, menyapu semua kosmetik murahanku ke dalam keranjang sampah. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar itu, mengusap perutnya yang belum membuncit. Sebuah elusan yang penuh kepalsuan. Ia bukan sedang mengelus seorang anak, melainkan mengelus sebuah tiket menuju kekayaan. Mulai besok, aku akan merombak kamar ini, Bu. Aku ingin kasur baru, lemari baru, dan meja rias dari Italia. Ucap Kirana dengan nada manja yang memuakan. Sang pelakor murahan ini benar-benar tidak tahu diri. Ia mengira telah mengambil alih sebuah kerajaan. Tidak sadar bahwa ia baru saja memasuk kandang emas yang sebentar lagi akan berubah menjadi ruang eksekusinya. Aku mematikan volume audio dari Rumah Menteng. Drama mereka sudah cukup membuktikan bahwa tidak ada satupun sel penyesalan di dalam otak mereka. Mereka layak mendapatkan setiap keping kehancuran yang sudah kusiapkan. Jariku mulai menari di atas keyboard mekanikal. Fokusku kini beralih ke layar utama. Sistem perbankan internal Apex Medica terbuka lebar di hadapanku. Sebagai arsitek sistem ini, aku memiliki akses dewa yang bahkan tidak diketahui oleh dewan direksi lainnya. Tujuanku malam ini sederhana, memulai sebuah audit forensik rahasia yang paling brutal dan mendetail terhadap setiap transaksi Baskora selama 3 tahun terakhir. Hanya butuh waktu 5 menit bagi algoritmaku untuk menemukan anomali. Baskora, yang merasa dirinya jenius, rupanya menyembunyikan penyelewengan dananya melalui beberapa perusahaan vendor palsu. Ia memanipulasi faktur pengadaan alat-alat laboratorium. Aku melihat rentetan angka yang membuat mataku menyipit. Mutasi dana sebesar 4.500.000.000 rupiah dialihkan ke rekening sebuah perusahaan event organizer fiktif. Dari sana, dana itu dipecah dan masuk ke rekening pribadi Baskora di luar negeri. Dan yang paling menarik, seminggu yang lalu, tepat ketika Kirana mengumumkan kehamilannya, ada transfer keluar sebesar 1.200.000.000 rupiah ke sebuah showroom mobil mewah. Down payment untuk sebuah Mercedes-Benz G-Class atas nama Kirana. Baskora, Baskora, gumamku pelan, menggelengkan kepala melihat kebodohannya. Kau mencuri uang dari perusahaan istrimu sendiri untuk membelikan mobil bagi selingkuhanmu yang memalsukan hasil lab di laboratorium istrimu. Tingkat kebodohanmu sungguh di luar batas kalkulasiku. Setiap transaksi kurekam, kuenkripsi, dan kulampirkan dalam sebuah dokumen yang akan menjadi landasan untuk gugatan perdata tanpa ampun. Aku tidak akan melaporkannya ke polisi sekarang. Penjara terlalu nyaman bagi tikus berdasi sepertinya. Aku ingin dia merasakan siksaan psikologis yang perlahan. Dengan satu klik, aku menyusup ke dalam portofolio investasi pribadi Baskora. Semua saham, reksadana, dan deposito yang ia kumpulkan dengan sombongnya. Aku menanamkan sebuah baris kode tersembunyi yang akan memanipulasi rating kreditnya secara otomatis. Pada hari yang kutentukan nanti, seluruh kekayaannya akan berubah menjadi aset beracun di mata bank sentral. Malam ini, aku telah menyelesaikan draft awal dari neraka mereka. Aku akan membiarkan mereka berpesta. Aku akan membiarkan Baskora membusungkan dada dan membelanjakan lebih banyak uang curiannya. Aku akan membiarkan Kirana membeli perabotan Italia yang ia impikan. Karena semakin tinggi ilusi kekayaan yang mereka bangun, akan semakin hancur tulang-tulang mereka ketika aku memicu protokol likuidasi aset dan menarik karpet dari bawah kaki mereka. Aku bersandar di kursiku, meletakkan tangan kananku di atas perutku yang masih rata. Janin di dalam rahimku, pewaris sah dari triliunan aset Apex Medica, terlindungi dengan aman di balik benteng tak tertembus ini. Mereka mengusir kita malam ini, sayang. Bisikku pada calon anakku. Suaraku dipenuhi kelembutan yang sangat kontras dengan rencana kejam di kepalaku. Mereka pikir mereka bisa membuat kita menjadi gelandangan. Tapi jangan khawatir. Ibumu akan memastikan, pada akhirnya, merekalah yang akan memohon untuk bisa mati di jalanan. Layar monitor terus berkedip, memproses jutaan data, menghitung mundur menuju hari di mana sang nyonya sejati akan datang untuk menagih setiap napas pengkhianatan yang telah mereka hembuskan.
1 bulan telah berlalu sejak aku melangkah keluar dari rumah menteng itu dengan hanya membawa sehelai pakaian yang melekat di badan. Bagi orang awam, 1 bulan adalah waktu yang dihabiskan untuk meratap, mengurung diri di kamar, dan menangisi nasib menjadi seorang istri yang dibuang begitu saja. Namun bagiku, Arundhati Sekar, 1 bulan adalah waktu inkubasi yang sangat sempurna untuk membiarkan kebodohan dan ketamakan musuh-musuhku berkembang biak secara eksponensial. Di balik dinding kaca penthouse SCBD-ku yang kedap suara, aku duduk menyesap secangkir teh chamomil hangat sambil memantau jajaran layar monitorku. Aku tidak perlu repot-repot menyewa detektif swasta murahan untuk mengetahui gerak-gerik Bhaskara dan Kirana. Kesombongan mereka adalah pelacak GPS yang paling akurat di dunia ini. Kirana, sang pelakor murahan yang kini merasa telah resmi dinobatkan menjadi ratu, nyaris setiap jam memperbarui media sosialnya. Pagi ini, layar utamaku menampilkan sebuah foto menjijikan. Kirana sedang bersandar manja pada kap mesin mobil Mercedes-Benz G-Class berwarna putih mutiara yang masih dikalungi pita merah raksasa. Captionnya sungguh mengundang tawa sinisku. Hadiah kejutan dari suami tercinta untuk malaikat kecil di perutku. Terima kasih Mas Bas karena selalu menjadikanku ratu satu-satunya. Bye-bye masa lalu yang suram dan penuh drama. Masa lalu yang suram? Aku menyeringai dingin. Ia pasti merujuk padaku yang dulu selalu sengaja mengenakan daster lusuh dan menolak membeli barang-barang mewah yang tidak bernilai investasi. Kirana sungguh wanita berotak dangkal. Ia tidak tahu bahwa mobil putih Eropa yang sedang ia pamerkan itu dibeli dengan kucuran darah dan keringat dari perusahaanku. Mertuaku, Nyonya Larasati, bahkan ikut meninggalkan jejak digital berupa komentar penuh pujaan di unggahan tersebut, memamerkan kepada seluruh komunitas sosialitanya betapa sukses dan murah hatinya sang anak lelaki. Melalui sistem penyadapan audio tingkat militer yang kutanam secara rahasia di perangkat ponsel Bhaskara sejak lama, aku mendengarkan percakapannya dengan rekan-rekan direksi bawahan di ruang lounge VIP gedung Apex Medica. Suasana di sana terdengar riuh oleh dentuman musik pelan dan gemerincing es dalam gelas kristal. Istri baruku, Kirana, sangat luar biasa. Suara Bhaskara terdengar berat, mabuk oleh ilusi kekuasaannya sendiri. Baru 1 bulan kami resmi bersama. Dia sudah memberiku kabar gembira. Dia hamil anak laki-laki. Penerus garis keturunanku. Tidak seperti perempuan mandul dan membosankan yang dulu numpang hidup dan hanya tahu menghabiskan oksigen di rumahku. Terdengar tawa sumbang dari para kolega penjilatnya. Mereka memuja atasan yang memiliki wewenang mencairkan anggaran departemen. Selamat, Pak Direktur. Anda memang pantas mendapatkan wanita yang jauh lebih baik. Omong-omong, kudengar Anda baru saja membelikan Nyonya Kirana kendaraan mewah edisi terbatas. Tanya salah satu manajer penjilat. Ah, itu hanya hadiah kecil. Jawab Bhaskara dengan nada merendah yang terdengar sangat palsu dan dipaksakan. Aku punya beberapa keran investasi yang baru saja cair. Kalian tahu kan, sebagai direktur operasional di korporasi sebesar ini, koneksi dan keuntunganku tidak ada batasnya. Proyek pengadaan alat lab bulan lalu memberiku capital gain yang cukup lumayan. Sebentar lagi, aku akan mengadakan pesta gender reveal termewah yang pernah ada di Jakarta untuk Kirana. Aku mengundang kalian semua di ballroom hotel bintang 5. Aku menekan tombol mute dengan jijik. Ia menyombongkan proyek pengadaan barang fiktif dari hasil manipulasi faktur yang saat ini sudah masuk ke dalam radar audit forensik pribadiku. Bhaskara mengira jabatan direktur itu adalah miliknya secara mutlak. Ia lupa bahwa aku hanyalah sang dalang yang meminjamkannya kursi itu agar ia tidak terlihat seperti pecundang menyedihkan di depan ibunya yang gila harta. Pintu ruang kerjaku bergeser terbuka. Asisten pribadiku masuk dengan langkah tanpa suara, mengantarkan seorang pria parubaya berkacamata tebal yang berpakaian sangat rapi. Beliau adalah Pak Hermawan, notaris senior dari firma hukum papan atas sekaligus konsultan hukum kepercayaanku yang selama ini mengelola seluruh kerahasiaan identitasku. Selamat pagi, Nyonya Arundhati. Sapa Pak Hermawan seraya meletakkan sebuah koper dokumen berlapis baja di atas meja kerja futuristisku. Semua instrumen hukum yang Anda minta malam itu sudah saya siapkan secara paripurna. Aku mengangguk pelan, mempersilakan beliau duduk di kursi seberang meja. Bagaimana status trust fund utama dan legalitas aset properti di Menteng?
Sudah dieksekusi secara senyap, Nyonya. Sesuai instruksi Anda yang tegas, saya telah mengubah nama kuasa hukum penuh dan mencabut segala bentuk mandat sekunder yang mungkin bisa disalahgunakan oleh pihak ketiga. Jelas Pak Hermawan, mengeluarkan tumpukan map tebal berstempel rahasia. Rumah Menteng, secara legal, kini sepenuhnya dialihkan ke bawah holding company luar negeri Anda. Baskora tidak memiliki akses kecil apapun, apalagi hak untuk menjual atau menjaminkannya. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, membaca cepat dokumen-dokumen itu. Mataku meneliti setiap pasal dan klausul dengan presisi yang mematikan. Bagus. Aku akan menggunakan hak veto milikku saat hari penghancuran tiba. Aku tidak ingin ada celah hukum sedikit pun ketika aku menarik pelatuknya. Lalu, mengenai protokol likuidasi aset yang Anda perintahkan. Pak Hermawan tampak sedikit ragu, menghela napas pendek meskipun ia sudah sangat terbiasa dengan strategiku yang radikal. Apakah Anda yakin ingin membekukan seluruh aliran dana secara mendadak pada saat acara mereka berlangsung nanti? Jika sistem autodebit untuk ganti rugi itu diaktifkan, rekening operasional yang dipegang Baskora akan langsung mengalami margin call yang brutal. Itu akan menghancurkan skor kredit perbankannya secara permanen dalam hitungan detik. Aku menatap Pak Hermawan dengan pandangan tak berkedip. Sorot mata yang murni terbuat dari bongkahan es. Itu memang tujuanku yang sebenarnya, Pak Hermawan. Aku tidak sedang mendidik seorang suami yang nakal atau memberi pelajaran ringan pada adik yang tersesat. Aku sedang membumi hanguskan sekumpulan pengkhianat dan keluarganya. Aku ingin nama Baskora masuk ke dalam daftar blacklist BI tercepat dalam sejarah perbankan negara ini. Aku mengambil pena emas kesayanganku, lalu membubuhkan tanda tangan di atas kertas-kertas segel tersebut. Dengan setiap goresan tinta hitam ini, aku sedang mencabut pasokan oksigen finansial dari paru-paru mereka secara perlahan. Siapkan draft gugatan perdata atas nama korporasi, kataku dengan nada dingin yang menggema di ruangan itu. Lampirkan semua bukti aliran dana dari proyek alat lab ke showroom mobil tersebut. Saat hari pembalasan itu meledak, aku ingin portofolio investasi yang dibanggakan Baskora itu berubah menjadi aset beracun yang tidak laku dijual bahkan kepada rentenir paling putus asa sekalipun. Baik, Nyonya. Semuanya akan siap sebelum pesta mereka dimulai. Pak Hermawan merapikan dokumennya, menunduk hormat dengan takzim, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Aku kembali menatap layar monitorku. Sang direktur palsu dan ratu benalunya sedang menari riang di ujung tebing yang curam, dibutakan oleh euforia palsu dan keserakahan yang tak berujung. Mereka sibuk merancang perayaan untuk janin hasil tipu daya medis, sementara aku duduk di sini, memastikan bayiku yang sesungguhnya, sang pewaris siluman, tumbuh sehat dalam perlindungan mutlak rahim ibunya. Nikmatilah janji-janji palsumu, Baskora. Bisikku pada layar yang menampilkan wajah suamiku yang sedang tertawa lebar. Kau mengira bisa membuangku seperti sampah sejarah dan hidup bahagia selamanya di atas istana hasil jerih payahku? Silakan terbang setinggi mungkin. Karena saat saya palsumu terbakar oleh hukum yang kurancang, kau, ibumu, dan adikku itu tidak akan mendarat di atas kasur empuk. Kalian akan hancur berkeping-keping dan membusuk di dasar gubuk reyot yang beraroma bau selokan. Suara pemantau detak jantung berbunyi konstan, memecah keheningan suite VIP di lantai tertinggi rumah sakit swasta eksklusif yang saham mayoritasnya, tentu saja, berada dalam genggaman Apex Medica Group. Tidak ada jeritan panik, tidak ada isak tangis dramatis, dan yang pasti, tidak ada sosok suami yang memegang tanganku sambil membisikkan janji-janji manis. Aku menghadapi persalinan ini dengan keheningan yang absolut. Konsentrasi penuh yang persis sama dengan caraku merancang setiap langkah pembalasan hukum yang mematikan. 1 jam kemudian, bayi laki-laki itu lahir dengan tangisan pertama yang menggema kuat, merobek udara ruangan steril bersuhu presisi ini. Dokter spesialis kandungan terbaik di negara ini, yang hanya menjawab instruksi rahasiaku dan telah menandatangani klausul kerahasiaan non-disclosure agreement paling ketat, meletakkan putraku dengan sangat hati-hati di atas dadaku. Kulitnya kemerahan, matanya terpejam erat, namun cengkeraman tangan kecilnya terasa begitu kuat. Dia adalah sang pewaris siluman. Darah daging Baskora yang sah, satu-satunya pewaris tahta triliunan rupiah dari korporasi yang saat ini sedang asyik dikorupsi oleh ayah kandungnya sendiri.
Selamat, Nyonya Arundhati. Tuan muda lahir dengan kondisi yang sangat sehat dan sempurna, ucap sang dokter senior dengan nada hormat yang kaku, membungkuk perlahan sebelum meninggalkan ruangan agar aku memiliki waktu pribadi. Aku mengelus rambut halus putraku, membiarkan naluri keibuanku yang selama ini terkunci rapat kini mengambil alih untuk sesaat. Ia tidak akan pernah disentuh oleh tangan kotor Baskara maupun dicium oleh mulut berbisa Nyonya Larasati. Ia akan tumbuh menjadi penguasa absolut yang mengerti bahwa kekuasaan tertinggi tidak didapat dari teriakan arogan, melainkan dari diam yang penuh perhitungan dan kalkulasi yang tanpa ampun. Namun, di saat aku mendekap pewaris sejati ini, layar proyektor raksasa di dinding kamar VVIP-ku tidak pernah mati. Kamera pengawas tersembunyi berteknologi militer yang tertanam di ruang rapat direksi Apex Medica menyiarkan live feed secara real-time. Di sanalah Baskara duduk dengan jas pesanan khusus, membusungkan dada di kursi kulit mahalnya, menyebarkan ilusi keagungannya kepada para bawahan yang otaknya sama tumpulnya dengan dirinya. Dengar, proyek pembangunan lab cabang Surabaya harus segera dicairkan dananya minggu ini, titah Baskara, mengetukkan pena Mont Blanc edisi terbatas ke atas meja kaca dengan gaya aristokrat murahan. Tunjuk vendor dari PT Cahaya Mandiri. Jangan banyak tanya prosedur. Ini instruksi langsung dariku sebagai direktur operasional yang memegang kendali penuh. Aku tersenyum sinis hingga gigiku bergemeretak pelan. PT Cahaya Mandiri adalah perusahaan cangkang fiktif yang baru saja didaftarkan bulan lalu atas nama sepupu jauh Kirana. Baskara dengan sangat angkuh dan buta hukum baru saja mengalihkan dana segar sebesar 12.500.000.000 rupiah, hanya dengan satu goresan tanda tangan ilegal. Ia mengira dirinya sangat licin, merasa capital gain dari perputaran uang kotor itu akan menopang hidupnya selamanya. Ia merasa kebal dari segala regulasi karena menganggap komisaris perusahaan tidak akan pernah memeriksa pekerjaannya. Baskara tidak tahu bahwa setiap lembar dokumen elektronik yang ia tanda tangani saat ini sedang disedot secara otomatis ke dalam server enkripsi milikku. Tim IT khusus yang kubentuk sedang merajut jaring audit forensik yang sangat masif, mencatat setiap rupiah yang ia curi untuk nantinya diubah menjadi bom waktu berupa gugatan perdata yang akan melilit lehernya hingga ia mati lemas secara finansial. Mas Bas, kamu memang suami yang paling hebat. Suara Kirana terdengar samar dari rekaman percakapan telepon yang diaktifkan tak lama setelah rapat itu selesai. Sang pelakor murahan rupanya menelepon untuk memeras jatah bulanannya. Ibu mertua bilang ingin tas Hermes Birkin seri terbaru yang ada di lelang tertutup besok. Boleh ya, sayang? Biar ibu makin sayang sama aku. Tentu saja, ratuku. Berapapun harganya untuk ibu dan untuk bayi laki-laki penerus keturunan kita. Jawab Baskara dengan nada pongah yang memuakan. Betapa menggelikannya sandiwara mereka yang menjijikan ini. Kirana, si benalu tak tahu diri, terus memeras Baskara dengan janin hasil perselingkuhannya dengan pria antah berantah. Sementara Baskara, si narsis yang otaknya telah tertutup rapat oleh kabut ego, rela merampok perusahaannya sendiri demi memberi makan parasit yang sedang menggerogoti sisa-sisa harga dirinya. Di layar monitor lain, aku melihat Nyonya Larasati sedang mengadakan arisan elit di rumah Menteng. Rumah mewah yang surat kepemilikannya baru saja kupindahkan ke trust fund non-liquid di luar negeri. Wanita tua itu memamerkan perhiasan berliannya kepada teman-teman arisannya, menceritakan dengan mulut berbusa betapa hebatnya Baskara karena telah berani mengusir istri mandulnya yang hanya tahu mengenakan daster lusuh dan numpang hidup dari tetesan keringat suaminya. Kalian tahu, Aru itu wanita yang sangat tidak tahu diuntung, seru Nyonya Larasati sambil menyesap teh impornya. Sudah untung anakku mau memungutnya dari jalanan. Tapi sekarang, rumah ini akhirnya bersih dari kotoran. Kirana jauh lebih pantas menjadi nyonya. Dia sedang mengandung cucu pewaris tunggal harta anakku. Aku tertawa kecil, tawa yang sangat kering, dingin, dan benar-benar hampa. Mewariskan harta anaknya? Harta yang mana? Hutang kartu kreditnya yang sudah menembus angka over limit? Atau cicilan mobil mewah Kirana yang pajaknya bahkan belum dibayar? Baskara secara realitas finansial sebenarnya sudah mati. Portofolio saham pribadinya, satu-satunya hal yang selalu ia banggakan kepada ibunya, telah berhasil kudistorsi nilainya.
Aku menggunakan hak veto anonimku di bursa saham untuk memastikan seluruh simpanannya perlahan-lahan berubah menjadi aset beracun yang nilainya anjlok menjadi nol. Pintu suite bergeser terbuka tanpa suara. Asisten pribadiku masuk dengan langkah sangat hati-hati, menyerahkan sebuah tablet yang menampilkan laporan transaksi perbankan terbaru dengan label merah menyala. Nyonya Arundhati, lapor asistenku pelan. Baskoro baru saja mentransfer deposit awal sebesar 2 miliar rupiah ke manajemen Hotel Bintang 5. Pembayaran ini untuk acara gender reveal Nyonya Kirana bulan depan. Dana tersebut ditarik paksa dari kas darurat Departemen Operasional. Sempurna, jawabku datar. Mataku tak lepas dari wajah damai bayiku yang sedang tertidur lelap. Biarkan dia memesan dekorasi paling mewah, makanan paling mahal, dan mengundang seluruh kolega serta petinggi Apex Medica. Biarkan dia merasa seolah dia adalah dewa di acara itu. Asistenku tampak menelan ludah, ragu-ragu. Tapi Nyonya, jika kita biarkan dia menghamburkan dana darurat perusahaan terus-menerus, bukankah itu berarti kerugian bagi kita? Itu bukan kerugian, ujarku memotong cepat. Nadaku setajam belati yang baru diasah. Itu adalah biaya produksi untuk sebuah pertunjukan teatrikal yang akan mengakhiri karirnya seumur hidup. Uang 2 miliar itu tidak ada artinya dibandingkan dengan efek ledakan yang akan kuberikan. Aku butuh dia merasa berada di puncak langit tertinggi. Semakin tinggi ilusi yang dia bangun, semakin remuk tulang lehernya saat dia menghantam aspal kenyataan. Dalam hitungan minggu, ketika aku secara resmi menekan tombol likuidasi aset, sistem perbankan akan merespon seperti sekawanan predator yang kelaparan. Sistem autodebit ganda akan menyedot habis setiap saldo di rekening utama Baskoro. Nama Baskoro akan memuncaki daftar blacklist BI, menjadikannya buronan korporat yang tak akan pernah bisa menyentuh uang sepeser pun. Aku akan hadir di pesta mewah itu. Bukan sebagai istri yang memohon kembali, melainkan sebagai sang eksekutor yang turun dari singgasana. Malam ini, mereka sedang berpesta di atas ilusi, tidak sadar bahwa aku sudah memesankan sebuah gubuk reot dengan bau selokan yang menyengat sebagai tempat peristirahatan terakhir mereka, saat mereka resmi berstatus sebagai gelandangan yang dibuang bagai sampah sejarah. Sebulan menjelang perayaan gender reveal yang digadang-gadang Baskoro sebagai pesta termegah tahun ini, drama di Rumah Menteng kembali menampilkan babak baru yang sangat menghibur. Dari balik layar monitor raksasa di markas SCBD-ku, aku menyesap kopi hitam pekat tanpa gula, mengawasi setiap gerak-gerik mereka layaknya seorang ilmuwan yang sedang membedah tikus percobaan di laboratorium. Malam ini, Kirana kembali memainkan kartu manipulasi favoritnya. Sang pelakor murahan itu berbaring di atas sofa kulit di ruang keluarga, membelai perut ratanya dengan raut wajah sok sedih yang dibuat-buat, sementara Baskoro memijat kakinya seperti pelayan rendahan yang tunduk pada tuannya. "Mas Bas, aku cemas," rengek Kirana. Suaranya diayunkan dalam frekuensi manja yang membuat telingaku berdenging. "Aku ini kan sedang mengandung pewaris tunggalmu. Tapi aku tidak punya pegangan apa-apa. Bagaimana kalau suatu saat Mas membuangku seperti Mas membuang perempuan daster lusuh itu? Dia saja yang menemani Mas bertahun-tahun bisa numpang hidup lalu diusir tanpa sepeser pun. Aku tidak mau nasib anak kita berakhir mengenaskan seperti sampah sejarah." Ah, sungguh trik manipulasi tingkat taman kanak-kanak. Namun, bagi pria dengan ego sebesar balon udara namun berotak sekecil kacang polong seperti Baskoro, kalimat itu adalah cambuk emosional yang sangat efektif. Baskoro segera berlutut, mencium punggung tangan Kirana dengan takzim. "SSST, jangan bicara begitu, sayang. Kamu adalah ratuku yang sesungguhnya. Perempuan mandul itu tidak ada apa-apanya dibanding dirimu. Apa yang kamu inginkan untuk merasa aman? Katakan saja padaku. Aku ingin kita membuat perusahaan baru. Atas nama kita berdua," bisik Kirana. Matanya berkilat penuh keserakahan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Sebuah PT investasi. Supaya masa depan anak kita benar-benar terjamin, Mas." Baskoro terdiam sejenak. Aku tahu persis apa yang sedang berputar di dalam tengkoraknya yang kosong itu. Ia memang sedang mencari wadah untuk mencuci uang hasil korupsinya dari Apex Medica Group. Menggunakan rekening vendor fiktif sudah mulai berisiko dan mengundang tanda tanya.
Membangun sebuah perusahaan cangkang atas nama istri barunya terdengar seperti solusi brilian di otaknya yang tumpul. Baiklah, besok aku akan mencari konsultan hukum elit untuk mendirikan PT khusus untukmu, ratuku. Janji Baskora dengan angkuh, membusungkan dadanya. Mendengar itu, aku tersenyum sangat lebar hingga memperlihatkan deretan gigiku. Ini adalah momen krusial yang sudah kutunggu-tunggu. Sang benalu telah menuntut inangnya untuk memindahkan seluruh nutrisi curian ke dalam satu keranjang yang sama. Dan aku tentu saja tidak akan membiarkan Baskora mencari konsultan hukum secara acak. Aku akan menyediakan keranjang jebakan itu dengan tanganku sendiri. Keesokan harinya, rencana dieksekusi dengan presisi tinggi. Melalui jaringan proksi tak kasat mata yang kukendalikan, seorang konsultan keuangan eksekutif, yang sebenarnya adalah salah satu agen elit bayaranku, berhasil, secara kebetulan, mendekati Baskora di sebuah cigar lounge paling mahal di ibu kota. Agenku ini memiliki tutur kata yang sangat meyakinkan dan rekam jejak palsu yang sempurna, dirancang khusus untuk membius pria arogan yang gila hormat. Bapak Baskora, Anda butuh kendaraan investasi yang tidak akan pernah bisa dilacak oleh audit internal korporasi Anda. Bujuk agenku sambil menyodorkan sebuah cerutu Kuba edisi terbatas. Saya bisa mendirikan perusahaan cangkang eksklusif. PT Kirana Baskora Investama. Porsi saham 50-50. Bebas pajak, sangat liquid, dan dirancang khusus untuk menghasilkan capital gain yang luar biasa melimpah di atas kertas. Baskora, yang buta huruf soal jebakan hukum investasi tingkat tinggi, memakan umpan itu bulat-bulat tanpa curiga sedikitpun. Ia menyetujui pendirian perusahaan tersebut dalam waktu kurang dari 24 jam. Berkas-berkas legal ditandatangani dengan tinta emas dari pena mewahnya. Mereka tidak pernah tahu, tinta emas yang tergores di atas kertas itu mengandung racun hukum yang mematikan. Di malam yang sama, dari dalam penthouse kedap suaraku, Pak Hermawan duduk tegak di hadapanku, menyodorkan salinan dokumen pendirian PT tersebut yang sudah tervalidasi masuk ke dalam sistem pusat perbankan. Baskora baru saja melakukan transfer raksasa, Nyonya Arundhati. Lapor Pak Hermawan. Suaranya sedikit bergetar menahan ketegangan melihat pergerakan nominal yang tidak masuk akal itu. Ia memindahkan sisa dana darurat Departemen Operasional, ditambah dengan hasil pencairan kredit fiktif menggunakan nama Apex Medica. Total sebesar 45 miliar rupiah masuk murni ke dalam rekening PT Kirana Baskora Investama. Kerja yang sangat luar biasa, bisikku pelan dan dingin. Mataku menatap tajam nominal hijau yang berkedip di layar monitor. Dia baru saja memasukkan seluruh nyawanya ke dalam kotak Pandora yang kuncinya mutlak berada di genggamanku. Di tempat lain, Baskora dan Kirana sedang melihat layar aplikasi perbankan di ponsel mereka dan menjerit kegirangan layaknya orang gila melihat angka 45 miliar bertengger di sana. Mereka merasa otomatis menjadi triliuner baru. Mereka merasa portofolio kekayaan mereka tak terkalahkan oleh siapapun. Mereka mengira uang tunai itu bisa langsung digunakan untuk membeli rumah mewah di Eropa atau sekadar berfoya-foya di Milan. Namun, inilah fakta hukum yang tidak bisa dibantah. PT Kirana Baskora Investama secara legal didaftarkan sebagai anak perusahaan di bawah payung holding luar negeri milikku, melalui serangkaian loophole pasal perjanjian penyertaan modal bersyarat yang ditandatangani Baskora tanpa ia repot-repot membaca lampiran detailnya. Begitu uang 45 miliar rupiah itu menyentuh rekening perusahaan cangkang tersebut, statusnya langsung terkunci secara permanen. Uang itu resmi bermutasi menjadi aset beracun yang dibekukan sepenuhnya oleh sistem algoritma perbankan perusahaanku. Baskora tidak akan bisa menarik uang itu. Ia tidak akan bisa mentransfernya kemanapun. Jika esok hari ia mencoba menekan tombol penarikan, sistem hanya akan memunculkan notifikasi, proses verifikasi otoritas pusat. Sebuah ilusi layar pemuatan yang akan terus berputar tanpa akhir hingga ia gila. Mereka sedang menari riang di atas bom waktu raksasa, Pak Hermawan. Kataku tanpa mengalihkan pandangan dari layar dashboard finansialku. Saat ini, tim audit forensik kita sudah selesai mengunci seluruh bukti penggelapan senilai 45 miliar tersebut. Ini bukan lagi sekadar pemecatan korporat biasa. Ini adalah murni ranah pidana penggelapan dan pencucian uang kelas berat. Tepat sekali, Nyonya.
Dan dengan surat utang yang telah kita manipulasi dalam draft kontrak PT Cangkang tersebut, saat gugatan perdata dijatuhkan serentak nanti, sistem autodebit akan menyedot habis bukan hanya saldo mereka, tapi juga mengubah seluruh ekuitas mereka menjadi utang abadi. Jelas Pak Hermawan, menyeka setetes keringat dingin di pelipisnya. Ia tahu betul betapa sosiopat dan jeniusnya jaring laba-laba ini dirajut. Aku menyandarkan punggungku ke sandaran kursi kulit, menarik napas dalam-dalam menikmati aroma kemenangan. Aku tidak pernah bertindak gegabah. Aku sengaja membiarkan sang parasit Kirana merasa menang telak dengan PT barunya. Aku membiarkan Baskora merasa sangat aman dan berkuasa menjelang pesta mewahnya. Aku ingin mengumpulkan semua kolega bisnisnya di satu ruangan yang sama. Dan tepat ketika Baskora berpidato memamerkan kejayaan palsunya, aku akan melangkah masuk sebagai sang eksekutor yang menekan tuas likuidasi aset. Aku akan menggunakan kekuatan hak veto mutlakku untuk melumat mereka tanpa sisa. Dalam satu kedipan mata, gelar direktur kebanggaan itu akan lenyap. Nama mereka akan masuk secara permanen ke dalam blacklist BI, menjadikan mereka paria di seluruh dunia perbankan. Kartu kredit yang kini asyik digesek Kirana untuk membeli gaun pesta akan ditolak di mana-mana. Mereka akan kulempar kembali ke habitat asalnya. Sebuah gubuk reot di pinggiran kota padat merayap yang sudah sengaja kubeli untuk mereka, di mana lalat beterbangan mencari sisa makanan dan bau selokan yang mampat adalah parfum harian yang harus mereka hirup. Mereka akan merangkak menjadi gelandangan yang mengemis di atas tanah yang tadinya mereka pikir mereka kuasai. Kutatap wajah bayiku yang sedang tertidur lelap di ranjang bayinya yang hangat dan mewah, pewaris sejati dari kerajaan bisnis ini. Nikmatilah ilusi 45 miliarmu di atas kertas malam ini, Baskora, gumamku dingin. Mematikan layar monitor satu persatu hingga ruangan menjadi temaram. Karena besok malam, tinta emas yang kau gunakan untuk merampokku akan menjadi tinta hitam yang mencetak surat kematian finansialmu di depan semua orang. Waktu melesat dengan presisi tanpa ampun, menyisakan tepat 48 jam sebelum tirai kemunafikan raksasa itu dinaikkan. Di atas meja kerjaku yang terbuat dari marmer hitam Italia, tergeletak sebuah undangan elektronik berlapis emas digital. Undangan pesta gender reveal yang disebar Baskora ke seluruh jajaran direksi, komisaris, dan sosialita papan atas Jakarta. Tertulis di sana, merayakan pewaris tahta Baskora A. Kirana. Aku mendengus pelan, menatap undangan itu dengan rasa jijik yang sangat elegan. Pesta itu akan digelar di ballroom utama Hotel Mulia, memakan biaya fantastis yang setara dengan dividen tahunan sebuah perusahaan menengah. Baskora benar-benar menguras kas operasional Apex Medica bagaikan orang kehausan yang menenggak racun manis. Ia merasa setiap rupiah yang ia curi adalah hak mutlaknya sebagai dewa korporat, menganggap uang kotor itu sebagai capital gain yang sah dari kepintarannya berbisnis. Ia sama sekali tidak tahu bahwa aku telah menyusupkan tim audit forensik elitku ke dalam sistem pembayaran hotel tersebut. Setiap vendor, mulai dari catering mewah, dekorasi bunga impor jutaan rupiah, hingga penyewaan fasilitas VIP, semuanya telah tercatat, terekam, dan dienkripsi sebagai alat bukti yang tak bisa dibantah untuk memperberat gugatan perdata yang sebentar lagi akan menjerat lehernya hingga patah. Melalui layar monitor pengawas yang menembus ruang privasi rumah menteng, aku melihat suasana hiruk-pikuk yang menjijikan. Sang pelakor murahan, Kirana, sedang melakukan fitting gaun haute couture bertabur kristal Swarovski yang diimpor langsung dari Paris. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan palsu. Lihat ini, Mas Bas. Gaun ini membuatku terlihat seperti permaisuri sungguhan. Peki Kirana berputar genit di depan cermin besar. Bukan seperti perempuan udik yang dulu hanya tahu memakai daster lusuh dan numpang hidup di rumah ini tanpa bisa memberimu apa-apa. Baskora tersenyum angkuh, memeluk pinggang sang benalu dari belakang dengan penuh rasa bangga. Tentu saja, ratuku. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Omong-omong, aku akan mentransfer tambahan dana 500 juta ke vendor dokumentasi dari rekening PT Kirana Baskora Investama kita malam ini juga. Baskora mengambil ponsel mewahnya, membuka aplikasi perbankan eksklusif yang ia pikir adalah brankas pribadinya yang tak tertembus. Aku mencondongkan tubuh ke depan, memperhatikan live feed dari layar ponselnya yang berhasil diretas dan disadap oleh algoritmaku.
Baskara menekan tombol transfer. Layar itu memunculkan logo loading. Berputar, berputar, dan kemudian memuntahkan sebuah pesan pop-up merah menyala. Transaksi ditolak. Otorisasi tertunda. Silakan hubungi layanan prioritas Anda. Baskara mengernyitkan dahi. Ia menekan tombol itu lagi dengan kasar. Hasilnya persis sama. Angka miliaran itu ada di layar. Tetapi mati tak tersentuh. Ada apa, Mas? Kok wajahmu tegang begitu? Tanya Kirana. Nadanya mulai memancarkan secercah kepanikan. Ah, bukan apa-apa. Hanya gangguan server biasa dari bank sentral. Jawab Baskara menepis kecurigaan. Terlalu gengsi dan pengecut untuk terlihat panik di depan istri barunya. Dana kita di PT itu terlalu besar. Mungkin bank butuh waktu untuk verifikasi keamanan tingkat tinggi. Tidak usah khawatir. Portofolio aset kita murni aman dan tak akan tersentuh oleh siapapun. Aman? Aku tertawa tanpa suara hingga dadaku terguncang pelan. Seluruh isi rekening PT Cangkang itu kini telah resmi berstatus sebagai aset beracun. Sistem pembekuan otomatis berbasis smart contract telah berjalan sempurna. Mereka tidak akan bisa menarik 1 sen pun. Uang itu mengambang dalam limbo hukum yang kuncinya mutlak berada di bawah telunjuk kananku. Nyonya Larasati, yang sedang duduk menyesap teh impor di sudut ruangan, ikut menimpali dengan kesombongan khasnya yang mengakar. Tidak usah memikirkan uang receh, Bas. Yang penting besok malam dunia harus tahu bahwa cucuku ini adalah satu-satunya pewaris tunggal kerajaanmu. Biarkan perempuan mandul dan parasit itu membusuk sebagai gelandangan di luar sana sambil menangisi kebodohannya seumur hidup. Seru wanita tua yang gila hormat itu, matanya berkilat penuh kebencian. Aku segera mematikan audio dari rumah menteng. Suara mereka sudah terlalu memuakan untuk mampir di telingaku. Pak Hermawan, notaris sekaligus algojo hukum kepercayaanku, melangkah masuk ruang kerja dengan membawa koper berisi tumpukan dokumen final yang sudah disegel dan dilegalisir. Nyonya Arundhati, berkas likuidasi aset dan pencabutan mandat direksi telah ditandatangani oleh Dewan Pemegang Saham Mayoritas, yakni Anda sendiri melalui entitas proksi, lapor Pak Hermawan. Wajahnya tegang namun memancarkan determinasi yang luar biasa. Gugatan pidana penggelapan dana korporasi dan perdata sudah didaftarkan ke pengadilan niaga secara sangat senyap. Kapan Anda ingin saya menekan tombol eksekusi untuk sistem autodebit ganti rugi itu? Aku melihat jam tangan Patek Philippe yang melingkar elegan di pergelangan tanganku, menghitung detik demi detik yang memisahkan mereka dari jurang kehancuran. Besok malam, pukul 8 tepat, saat Baskara naik ke atas panggung ballroom untuk memberikan pidato kemenangannya. Jawabku dengan nada yang sangat dingin dan mematikan. Saat ia berada di puncak euforia tertingginya, di depan semua kolega, wartawan, dan penjilat yang memujanya, aku akan melangkah masuk. Aku akan menggunakan hak veto milikku untuk mengambil alih mikrofon itu. Tepat di detik itu, tekan tombolnya. Pastikan namanya masuk ke dalam daftar blacklist BI sebelum ia sempat turun dari tangga panggung. Dipahami secara mutlak, Nyonya, ini akan menjadi pembantaian finansial paling rapi, elegan, dan tanpa jejak darah dalam sejarah dunia korporasi kita. Ucap Pak Hermawan seraya membungkuk hormat dalam-dalam sebelum mundur teratur. Sepeninggal Pak Hermawan, aku berjalan perlahan menuju kamar bayiku. Pewaris siluman yang sah itu tertidur lelap di ranjang mahalnya. Napasnya teratur dan damai. Sama sekali tidak menyadari badai-badai raksasa yang sedang dirancang ibunya untuk melumat habis ayah kandungnya sendiri. Aku membelai pipinya yang hangat dan lembut. Mereka merayakan anak hasil kebohongan yang dibangun di atas uang curian. Sayang, bisikku pada udara kosong, sebuah janji yang kuucapkan di depan darah dagingku. Besok malam, ibumu akan hadir sebagai sang eksekutor yang mencabut nyawa kesombongan mereka dari akarnya. Aku melangkah meninggalkan kamar bayi menuju ruang gantiku. Di sana, di tengah ruangan, sebuah gaun haute couture berwarna hitam pekat yang dirancang khusus telah disiapkan untukku. Itu bukan gaun untuk merayakan kebahagiaan sebuah kehidupan baru, melainkan pakaian pelayat yang elegan untuk menghadiri pemakaman karir dan harga diri suamiku. Biarkan mereka bermimpi tentang istana emas dan tepuk tangan meriah. Karena begitu malam puncak itu tiba besok,
Aku akan memastikan mereka diseret kembali ke realita yang paling brutal dan tak kenal ampun. Mereka akan berakhir meringkuk di sebuah gubuk reot di sudut pinggiran kota yang sengaja kusiapkan, menghirup bau selokan yang mencekik paru-paru mereka, dan hidup hanya sebagai sampah sejarah yang tak akan pernah diingat oleh siapapun. Hitungan mundur telah dimulai. Papan catur sudah dikunci. Dan besok malam, sang ratu akan melangkah maju untuk memberikan skakmat yang terakhir. Lampu kristal chandelier raksasa di langit-langit ballroom hotel mulia membiaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, menerangi lautan manusia bermuka dua malam ini. Karpet tebal berwarna merah marun menyerap suara langkah kaki, sementara aroma ribuan mawar putih yang diimpor langsung dari Belanda menguar, berusaha menutupi kebusukan niat dari sang penyelenggara pesta. Baskora benar-benar tidak main-main dalam menghamburkan uang hasil curiannya. Ia mengubah ruangan raksasa ini menjadi panggung teatrikal untuk memamerkan kejayaan palsunya. Para petinggi Apex Medica Group, kolega bisnis, hingga sosialita papan atas Jakarta berkumpul, mengangkat gelas sampanye mewah mereka untuk bersulang memuja sang direktur operasional. Di tengah panggung utama, berdiri sang ratu semalam. Kirana, si pelakor murahan itu, mengenakan gaun haute couture bertabur ribuan kristal Swarovski yang memantulkan cahaya menyilaukan ke segala penjuru. Ia mengelus perutnya yang mulai membuncit dengan gaya aristokrat jadi-jadian, tersenyum lebar layaknya pemenang mutlak. Sang benalu ini merasa ia telah sukses menghisap habis nyawa inangnya dan kini sedang berpesta di atas bangkainya. Nyonya Larasati tak kalah menjijikan. Berbalut kebaya desainer ternama dan kalung berlian raksasa, ia berkeliling dari satu meja ke meja lain. Telingaku yang terhubung dengan alat penyadap berfrekuensi tinggi menangkap jelas setiap hinaan yang ia lontarkan tentang diriku kepada teman-teman arisannya. Ia dengan bangga menceritakan bagaimana ia membuang mantan menantunya yang hanya tahu memakai daster lusuh dan numpang hidup, menukar wanita mandul itu dengan seorang putri yang akan memberikan keturunan sah bagi kerajaannya. Aku tersenyum sangat tipis. Senyum seringai yang murni terbuat dari es dan kalkulasi matematis. Aku sedang berdiri di ambang pintu ganda ballroom yang tertutup rapat, diapit oleh 6 pengawal elit berseragam hitam yang tak bersuara. Aku tidak mengenakan pakaian murahan malam ini. Gaun malam sutra berwarna hitam pekat membalut tubuhku dengan keanggunan yang mematikan. Kalung berlian blue sapphire melingkar di leherku. Nilainya cukup untuk membeli seluruh nyawa orang di ruangan ini secara tunai. Di tanganku, tergenggam sebuah clutch kecil berlapis emas. Di dalamnya tidak ada lipstik atau bedak. Di dalamnya bersemayam dokumen gugatan perdata dan berkas audit forensik setebal puluhan halaman yang sudah dilegalisir pengadilan. Dokumen yang sebentar lagi akan mengubah mereka semua menjadi sampah sejarah. Tuan Baskora sedang memberikan pidato pembukaannya. Nyonya, bisik kepala pengawalku melalui alat komunikasi di telinganya. Bagus. Biarkan dia mendaki hingga ke puncak tebingnya. Lalu, buka pintunya. Titahku datar. Di dalam, suara bariton Baskora menggema melalui sistem tata suara bernilai miliaran. Terima kasih kepada kalian semua yang hadir malam ini. Perayaan ini bukan hanya untuk menyambut pewaris tahtaku, tapi juga simbol dari kesuksesan mutlak. Melalui investasi cerdas dan capital gain yang fantastis dari perusahaan baruku, aku memastikan masa depan keluargaku tak akan pernah tersentuh oleh kemiskinan. Baskora mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Tepuk tangan riuh mulai membahana. Tepat di detik itu, aku memberikan isyarat. Bam! 2 pintu mahoni raksasa itu didorong terbuka dengan sangat kasar hingga menghantam dinding. Suara dentumannya memotong tepuk tangan ribuan orang di ruangan itu seperti pisau jagal yang membelah daging. Aku melangkah masuk. Keheningan seketika menyergap ballroom raksasa itu. Alunan musik orkestra terhenti secara mendadak. Ratusan pasang mata menoleh ke arah pintu utama, dan napas mereka seakan tercekat serentak. Para jajaran direksi dan komisaris Apex Medica yang mengenalku sebagai istri pengangguran, Baskora kini terbelalak tak percaya. Postur tubuhku, auraku, dan tatapan mataku sama sekali bukan milik seorang wanita yang baru saja dicampakkan. Aku melangkah dengan dominasi absolut bak seorang ratu yang datang untuk merebut kembali tahtanya, atau lebih tepatnya, sang eksekutor yang datang untuk memenggal kepala sang pemberontak. Baskora membeku di atas panggung. Gelas sampahnya di tangannya bergetar hebat.
Wajah arogan yang tadi memerah karena anggur kini memucat pasi, kehilangan seluruh pasokan darahnya. Kirana mencengkeram lengan Baskora dengan sangat kuat. Kuku-kukunya memutih. Matanya melebar penuh kepanikan melihat sosok elegan yang berjalan menyusuri karpet merah menuju panggung. Sosok yang ia pikir sudah mati kelaparan sebagai gelandangan di pinggir jalan. Ah! Aru? Suara Baskora terdengar parau dan pecah melintasi mikrofon yang belum ia matikan. Nyonya Larasati adalah yang pertama kali mendapatkan kembali fungsi pita suaranya. Ego dan kesombongannya yang buta segera mengambil alih akal sehatnya. Ia bergegas maju, menunjuk tepat ke arah wajahku dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin zamrud hasil memeras darah perusahaanku. Berani-beraninya kau menginjakan kaki kotor dan najismu di sini. Jerit Nyonya Larasati histeris. Urat lehernya menonjol liar. Satpam. Keamanan. Serat perempuan gila ini keluar. Dia hanya parasit yang tidak tahu malu. Datang ke sini pasti untuk mengemis sisa makanan, kan? 4 petugas keamanan hotel bertubuh tegap segera berlari mendekat ke arahku. Namun, hanya dengan satu lirikan tajam dan jentikan jari dari kepala pengawalku, ke-6 bodyguard elitku maju selangkah, membentuk formasi tameng hidup yang langsung mengintimidasi para satpam itu hingga mereka mundur teratur tanpa berani menyentuhku. Aku mengabaikan lengkingan wanita tua itu. Aku terus melangkah. Langkah sepatuku menggema pelan menembus kesunyian, hingga aku berdiri tepat di bawah panggung, menatap langsung ke mata Baskora yang kini dipenuhi teror yang tak bisa dijelaskan. Selamat malam, Baskora. Sapaku dengan suara yang sangat tenang, terukur, dan mematikan. Suaraku tidak menggunakan mikrofon, tapi cukup tajam untuk membelah keheningan ruangan. Pesta yang sangat meriah. Sungguh ironis melihat seberapa jauh seorang pria bersedia membakar rumahnya sendiri hanya untuk menghangatkan tangan seorang pencuri. Baskora menelan ludah dengan susah payah. Apa maumu, Aru? Kalau kau kesini untuk membuat keributan dan menuntut pembagian harta, kau salah alamat. Kau sudah tidak punya hak apapun. Semua hartaku aman di dalam portofolio perusahaanku. Hartamu. Aku menyeringai tipis. Tawa yang merendahkan itu mengalir keluar dari bibirku. Baskora, kau benar-benar pria paling bodoh yang pernah kupekerjakan. Kau pikir uang 45 miliar rupiah yang kau transfer ke PT Kirana Baskora Investama itu adalah milikmu. Mendengar nominal fantastis itu disebut secara spesifik, wajah Kirana langsung memucat seputih kertas. Kaki sang pelakor murahan itu tampak gemetar di balik gaun mahalnya. Bagaimana aku bisa tahu angka presisi dari rekening rahasia mereka? Kalian mengira telah membangun benteng, ujarku dingin, menaiki anak tangga panggung satu persatu. Padahal, kalian hanya mengumpulkan seluruh tali tambang untuk menjerat leher kalian sendiri. Mulai malam ini, PT Cangkang yang kau banggakan itu telah resmi menjadi aset beracun. Omong kosong, bentak Baskora, mencoba mempertahankan sisa wibawanya di depan para direksi. Uang itu legal. Aku memegang kendali penuh. Aku berhenti tepat satu langkah di hadapannya. Jarak yang sangat dekat hingga aku bisa mencium aroma alkohol dan keringat dingin ketakutan yang menguar dari pori-porinya. Kau tidak memegang apa-apa, Baskora. Kau hanya memegang tiket menuju penjara. Desisku pelan namun mematikan. Aku merogoh klats emasku, menarik sebuah amplop berstempel merah dari pengadilan niaga dan melemparnya tepat ke dadanya. Amplop itu jatuh ke lantai panggung. Itu adalah salinan gugatan perdata yang telah disahkan 3 jam yang lalu. Seluruh rekeningmu, seluruh keran finansialmu, telah dibekukan. Perintah likuidasi aset telah dijalankan oleh Bank Sentral. Malam ini, tepat pada menit ini, namamu secara resmi telah masuk ke dalam blacklist BI. Ucapku, memvonisnya tanpa ampun di hadapan publik. Kirana menjerit tertahan, sementara Nyonya Larasati ternganga tak percaya. Dan tentang kas darurat perusahaan yang kau kuras untuk pesta murahan ini, aku menoleh ke arah jajaran direktur dan komisaris Apex Medica yang duduk terpaku di meja VIP. Sebagai pemegang saham mayoritas dan pengguna hak veto mutlak dari Apex Medica Group, aku resmi memecat Baskora malam ini juga secara tidak hormat. Seluruh kerugian akan disita melalui sistem auto-debit dari seluruh aset yang tersisa dari pria ini. Baskora tersentak mundur.
Kakinya lemas hingga ia nyaris terjungkal menabrak dekorasi balon mewah di belakangnya. Pemegang saham mayoritas? Kau gila. Itu tidak mungkin. Aku tersenyum sangat lebar, memperlihatkan taring pembalasan yang sempurna. Kalian semua tidak ada yang tahu siapa aku sebenarnya, bukan? Bersiaplah untuk perkenalan ulang yang paling menghancurkan dalam hidup kalian. Nikmati sampahnya kalian, karena besok pagi, air yang akan kalian minum adalah genangan kotor yang bercampur dengan bau selokan di gubuk reot yang sudah aku sediakan untuk para pencuri sepertimu. Pesta telah usai, dan neraka mereka baru saja meresmikan pembukaannya. Keheningan yang mencekik menguasai seluruh penjuru ballroom raksasa ini. Ribuan pasang mata menatapku seolah aku adalah hantu yang bangkit dari kubur untuk menagih janji berdarah. Udara yang tadinya semerbak oleh aroma mawar putih impor kini terasa sesak dan anyir, tercemar oleh keringat dingin ketakutan yang membanjiri pori-pori Baskora. Pria arogan yang beberapa menit lalu berpidato bagai dewa itu kini terlihat seperti boneka rusak. Rahangnya jatuh. Matanya mendelik liar menatap dokumen pengadilan yang baru saja kulempar ke dadanya. Kau berbohong, jerit Baskora akhirnya. Suaranya pecah, menggema menyedihkan melalui mikrofon yang masih menyala. Kau hanya mantan istri yang gila harta. Mana mungkin kau pemegang saham mayoritas? Kau hanya perempuan bodoh yang setiap hari memakai daster lusuh dan numpang hidup dari gajiku. Aku tidak membalas teriakannya. Sebagai sang eksekutor, amarah adalah kelemahan yang pantang kutunjukkan. Aku hanya mengangkat tangan kananku, memberikan isyarat kecil yang sangat halus. Tim IT elitku, yang telah sepenuhnya meretas sistem kendali audiovisual hotel, mengeksekusi perintah dalam hitungan milidetik. Layar LED raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan inisial emas, BK, seketika berkedip gelap. Sedetik kemudian, layar itu menyala terang benderang, memproyeksikan dokumen legalitas perusahaan Apex Medica Group berskala raksasa. Terpampang dengan sangat jelas. Sebuah akta notaris tingkat tinggi dengan stempel keabsahan negara. Di sana tertulis struktur kepemilikan mutlak, Arundhati Sekar pendiri, CEO, dan pemegang saham mayoritas tunggal, 78%. Suara helaan napas terkejut meledak serentak dari deretan meja VIP. Para komisaris dan direktur senior, orang-orang yang selama ini dihormati Baskora, serempak berdiri dari kursi mereka. Wajah mereka pucat pasi menyadari bahwa wanita yang selama ini mereka kira hanyalah istri rumahan yang dibuang, ternyata adalah bos besar anonim yang memegang nasib dan nyawa karir mereka. Lihat baik-baik layar itu, Baskora, kataku, suaraku mengalun dingin tanpa perlu berteriak. Aku tidak pernah menumpang hidup padamu. Aku yang memberimu makan. Jabatan direkturmu, mobil mewahmu, hingga meja kerjamu. Semuanya adalah fasilitas pinjaman dariku. Dan sebagai pemilik hak veto absolut di korporasi ini, aku telah mencabutnya. Malam ini, kau resmi menjadi pengangguran dengan tuduhan penggelapan dana korporat. Baskora terhuyung mundur. Ilusi capital gain dan kejayaan finansialnya hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa seluruh kekayaan di dalam portofolio perusahaannya telah dikunci mati menjadi aset beracun. Namun, panggung pembantaian ini belum selesai. Aku memalingkan wajahku, menatap sosok wanita muda yang gemetar hebat di sudut panggung. Kirana, sang pelakor murahan yang merasa bisa merebut tahtaku dengan sebuah kebohongan medis yang sangat amatir. Lalu ada kau, Kirana, ujarku melangkah mendekatinya. Gaun hitamku menyapu lantai panggung dengan elegan. Sang adik kandung yang menusuk punggung kakaknya sendiri demi ilusi kekayaan. Mbak Aru, aku tidak tahu apa-apa. Mas Bas yang memaksaku. Rengek Kirana histeris. Air mata buayanya mengalir merusak riasan mahalnya. Sang benalu ini mulai mencari kambing hitam saat inangnya sekarat. Simpan air matamu untuk hakim pidana, desisku tajam. Aku kembali menjentikan jari. Layar raksasa di belakang kami berganti gambar. Kini terpampang sebuah rekaman CCTV dari laboratorium internal Apex Medica, menampilkan Kirana yang sedang menyerahkan amplop coklat tebal kepada seorang teknisi lab. Di sebelahnya, muncul bukti mutasi bank,
Transfer sebesar 50 juta rupiah dari rekening Kirana ke teknisi tersebut dengan keterangan, biaya administrasi khusus. Kau menyogok teknisiku untuk memalsukan hasil tes DNA prakelahiran. Kau memfitnahku di depan suamiku dan ibu mertuaku. Menuduh bayi di kandunganku adalah anak laki-laki lain. Suaraku menggema tanpa belas kasihan. Sebuah manuver yang sangat rendahan. Layar kembali berubah. Kali ini menampilkan dokumen berstempel Rumah Sakit VVIP Internasional. Sebuah sertifikat kelahiran medis dan hasil tes genetik yang sah. Ini adalah bom genetik yang akan menghancurkan sisa-sisa kewarasan kalian. Aku telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat 2 hari yang lalu di fasilitas VVIP. Dan ini adalah hasil DNA aslinya. Aku menunjuk ke arah layar dengan tatapan mematikan. Tingkat kecocokan 99,99% dengan Baskora. Pewaris sejati dari kerajaan yang kau coba rampok ini telah lahir dengan selamat. Jauh dari tangan-tangan kotor kalian. Baskora menjatuhkan mikrofonnya. Suara dengungan keras, feedback, menusuk telinga semua orang. Tapi tidak ada yang peduli. Pria itu jatuh berlutut di atas panggung. Menatap layar itu dengan tatapan kosong yang diiringi isak tangis penyesalan yang sangat terlambat. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah membuang darah dagingnya yang sah, sang pewaris triliunan rupiah, demi seorang wanita manipulatif. Tidak mungkin, rintih Nyonya Larasati dari bawah panggung. Wanita tua yang gila hormat itu mencengkeram dadanya. Napasnya tersengal-sengal melihat kebenaran yang melumat habis egonya. Oh, Ibu Larasati. Kejutan ini belum usai. Kataku menatap mertuaku dengan tatapan merendahkan. Aku melirik kembali ke arah Kirana yang kini merosot jatuh ke lantai, memegangi perutnya yang buncit. Kau sungguh bodoh, Baskora, ucapku dingin. Kau menuduhku hamil dengan pria lain, sementara kau begitu buta melihat wanita di sebelahmu. Hasil audit forensik medis yang kulakukan secara rahasia terhadap rekam jejak klinik kandungan Kirana menunjukkan fakta yang sangat menghibur. Aku mencondongkan tubuhku ke arah Baskora yang bersujud di lantai. Janin di perut Kirana itu murni hasil hubungannya dengan mantan kekasihnya yang seorang pengangguran pecandu judi. Anak itu sama sekali bukan darah dagingmu. Kau baru saja menghamburkan uang curian 45 miliar untuk merayakan kelahiran anak haram dari seorang parasit yang memanfaatkanku. Baskora meraung histeris. Ia menerjang ke arah Kirana, mencengkeram kerah gaun mahal wanita itu dengan beringas. Perempuan jalang. Kau menipuku. Kau menghancurkan hidupku. Para pengawalku dengan cepat maju, menarik Baskora mundur dan menjatuhkannya ke lantai panggung dengan kasar. Kekacauan itu disaksikan secara live oleh seluruh sosialita dan kolega bisnis yang kini menatap mereka dengan tatapan jijik dan penuh cibiran. Aku berdiri tegak di tengah kehancuran mereka, tak tersentuh, elegan, dan murni berkuasa. Pesta ini sudah resmi berakhir. Deklarasiku dengan suara otoritatif yang memutus semua keributan. Aku memandang mereka bertiga, Baskora, Kirana, dan Nyonya Larasati, layaknya menatap sekumpulan serangga yang sudah terjebak di dalam toples kaca. Besok pagi, gugatan perdata yang kusiapkan akan mengeksekusi sistem auto-debit ke semua rekening kalian. Bank sentral akan mengunci nama kalian dalam blacklist BI. Proses likuidasi aset akan menyita mobil mewahmu, perhiasanmu, hingga sehelai benang yang kalian kenakan jika itu dibeli dengan uang perusahaanku. Ancamku perlahan, memastikan setiap suku kata meresap ke dalam otak mereka. Aku memutar tubuhku, bersiap untuk pergi dari panggung kemunafikan yang sudah runtuh ini. Namun sebelum melangkah pergi, aku menoleh sedikit ke belakang, memberikan senyum paling sosiopatik yang pernah kumiliki. Aku sudah mendaftarkan kalian ke sebuah gubuk reot di pinggiran kota. Nikmatilah kehidupan baru kalian besok malam sebagai gelandangan yang harus menghirup bau selokan setiap hari. Kalian akan mati secara perlahan dan menjadi sampah sejarah yang bahkan tidak pantas untuk diludahi. Aku melangkah turun dari panggung, dikawal oleh barisan pelindungku, membelah lautan tamu undangan yang langsung menyingkir dan menunduk hormat dengan gemetar. Keadilan finansial telah ditegakkan, dan aku keluar dari ruangan itu bukan sebagai seorang istri, melainkan sebagai seorang ratu yang tak akan pernah bisa dikalahkan.
Langkah kakiku menyusuri lorong panjang hotel mulia dengan keanggunan yang tak tersentuh. Di belakangku, suara jeritan histeris Kirana, raungan keputusasaan Baskora, dan rintihan Nyonya Larasati yang terkena serangan panik menyatu menjadi sebuah simfoni kehancuran yang sangat memanjakan telinga. Aku tidak perlu repot-repot menoleh untuk melihat wajah-wajah yang memucat itu. Menonton mereka menangis adalah hiburan kelas rendah. Aku lebih tertarik melihat angka di rekening mereka berdarah hingga mengering. Pintu kaca otomatis lobi utama terbuka, dan udara malam Jakarta yang sedikit lembab menyapaku. Armada pengawalku dengan sigap membukakan pintu Maybach S-Class yang sudah menunggu. Di dalam kabin yang kedap suara dan beraroma kulit premium itu, Pak Hermawan sudah duduk bersiap dengan sebuah laptop berspesifikasi militer di pangkuannya. Wajah notaris senior itu tegang. Namun matanya memancarkan antisipasi seorang algojo yang siap menarik tuas guillotine. Panggungnya sudah hancur. Nyonya Arundhati, apakah saya diizinkan untuk memulai proses pembersihan? Tanya Pak Hermawan dengan nada formal yang sangat dingin. Aku bersandar di kursi pijat mobil yang empuk, menyilangkan kaki, dan menatap layar tabletku yang memonitor server perbankan Apex Medica Group. Jarum jam digital di pojok layar menunjukkan pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Waktu yang sangat sempurna untuk sebuah pemakaman finansial. Eksekusi mereka, Pak Hermawan. Jadikan aku sang eksekutor yang tak kenal ampun, titahku pelan. Hanya dengan 2 ketukan di keyboard, Pak Hermawan melepaskan monster digital yang telah kudesain selama sebulan terakhir. Aku menatap layar tabletku saat proses likuidasi aset dimulai secara real-time. Di layar tersebut, aku bisa melihat seluruh rekening operasional yang berafiliasi dengan nama Baskora. Uang senilai puluhan miliar rupiah yang sempat ia banggakan sebagai capital gain dari kelihayannya berbisnis, tiba-tiba berkedip merah. Sistem perbankan sentral merespons gugatan perdata yang telah disahkan pengadilan niaga. Dalam hitungan detik, protokol autodebit ganda yang dirancang khusus untuk kasus penggelapan dana korporat kelas berat menghantam rekening pribadinya. Angka di saldo Baskora yang tadinya menunjukkan angka 11 digit, merosot drastis bagaikan gedung pencakar langit yang diledakkan dari dasar. 0. Lalu berubah menjadi minus. Utang ganti rugi perdata yang kugugat sengaja dibuat 5 kali lipat lebih besar dari total dana yang ia curi. Semua akses finansial Tuan Baskora telah lumpuh total. Nyonya, portofolio investasi yang ia agungkan telah hangus tak bersisa, dan sistem telah mengunci PT Kirana Baskora Investama sebagai aset beracun. 45 miliar itu kini disita negara sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang. Lapor Pak Hermawan tanpa mengalihkan pandangannya dari baris-baris kode yang terus berjalan. Lalu, bagaimana dengan status perbankannya? Tanyaku. Memutar cincin berlian di jari manisku. Cincin yang dulu kubeli sendiri karena Baskora terlalu pelit untuk memberikanku perhiasan yang layak saat aku masih menyamar menggunakan daster lusuh dan dituduh numpang hidup. Tepat pukul 20.17 WIB, Bank Indonesia telah merespons notifikasi gagal bayar dan fraud tingkat tinggi ini. Nama Baskora, beserta Kirana sebagai direktur PT Cangkang tersebut, telah resmi dimasukkan ke dalam blacklist BI tingkat paling kronis. Mereka berdua tidak akan bisa membuka rekening bank sekecil apapun, apalagi mengajukan kredit, seumur hidup mereka. Aku mengangguk puas. Sebuah senyum sosiopatik yang elegan kembali menghiasi wajahku. Di sisi lain layar, melalui penyadapan CCTV hotel yang masih aktif, aku melihat kekacauan di ballroom mulai mencapai puncaknya. Pihak keamanan hotel, yang kini tahu bahwa Baskora adalah penjahat finansial dan bukan lagi direktur terhormat, mulai mengusir tamu-tamu undangan. Kolega bisnis yang tadinya menjilat Baskora kini meludah di dekatnya, bergegas pergi agar tidak ikut terseret dalam skandal penggelapan uang Apex Medica. Baskora terlihat panik mengotak-atik ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba mengakses aplikasi mobile banking miliknya, mungkin untuk mencoba memindahkan sisa-sisa uang recehnya ke rekening luar negeri. Aku membayangkan ekspresi wajahnya saat layar ponselnya hanya menampilkan peringatan merah. Rekening diblokir oleh otoritas hukum. Di dekatnya, Kirana sang pelakor murahan sedang menangis sesenggukan. Maskaranya luntur menghitamkan pipinya. Sang benalu itu baru saja menyadari bahwa pria yang ia hisap hartanya kini tidak lebih berharga dari seonggok sampah. Perutnya yang buncit,
Berisi janin hasil perselingkuhan yang gagal ia bebankan pada suamiku. Kini menjadi saksi bisu kebodohannya. Mas, lakukan sesuatu. Kartu kreditku tiba-tiba ditolak oleh mesin EDC pihak hotel. Mereka menuntut kita membayar sisa biaya pesta ini secara tunai. Jerit Kirana histeris. Suaranya terekam jelas di perangkatku. Baskora menampar pipi Kirana dengan keras. Plak. Sebuah tamparan balasan yang penuh frustrasi. Diam kau. Dasar parasit. Semua ini gara-gara kau. Kau yang memalsukan hasil DNA itu. Kau yang menghancurkan kerajaanku. Melihat mereka saling menggigit dan saling memangsa seperti kanibal kelaparan sungguh sebuah mahakarya seni yang tak ternilai. Mereka yang tadinya bersekutu untuk menghancurkanku, kini saling membunuh di atas reruntuhan ilusi mereka sendiri. Lalu kulihat Nyonya Larasati diseret keluar oleh pihak keamanan karena mencoba membuat keributan di lobi. Wanita tua materialistis yang gila hormat itu meronta-ronta, meneriakan nama Baskora, nama yang kini setara dengan kata kutukan. Ia yang selalu membanggakan gaya hidup mewahnya kini tidak memiliki uang sepeser pun untuk sekadar membayar taksi pulang ke Menteng. Lagi pula, rumah di Menteng itu sudah disegel oleh tim keamananku 1 jam yang lalu. Mereka tidak punya tujuan lagi, Nyonya, ucap Pak Hermawan, menutup laptopnya perlahan. Rumah Menteng telah dikunci. Mobil-mobil mereka telah ditarik oleh perusahaan leasing internal kita. Mereka murni tidak memiliki apapun. Aku menatap jalanan kota Jakarta yang basah oleh sisa hujan. Semuanya telah selesai. Rasa sesak di dadaku yang menumpuk selama bertahun-tahun direndahkan, dihina, dan dibuang, kini telah menguap sepenuhnya. Aku telah mengambil kembali kekuasaanku dengan menggunakan hak veto absolut. Namun, aku tidak ingin mereka mati dengan cepat. Kematian adalah sebuah kemewahan yang terlalu murah bagi para pengkhianat. Aku ingin mereka hidup lama, sangat lama, agar mereka bisa merasakan setiap detik penderitaan dari kemiskinan yang brutal. Aku sudah menunaikan janjiku, bisikku pada diriku sendiri. Tim audit forensik kita akan memastikan mereka dituntut atas setiap sen yang hilang. Tapi sebelum polisi menjemput Baskora esok pagi, biarkan mereka malam ini merasakan tidur di gubuk reot yang sudah kita siapkan. Aku memerintahkan supirku untuk melaju membelah malam. Aku tidak akan pernah lagi menoleh ke belakang. Di tempat antah berantah, sebuah gubuk kumuh beratap seng bocor dengan aroma bau selokan yang menyengat sudah menanti kedatangan 3 manusia hina itu. Di sanalah tempat yang paling pantas bagi mereka. Baskora, Nyonya Larasati, dan Kirana. 3 nama yang esok hari hanya akan menjadi sampah sejarah. Mereka mengira bisa merampas kerajaanku, namun pada akhirnya, akulah yang memastikan mereka semua merangkak menjadi gelandangan di jalanan ibu kota yang tak kenal belas kasihan. Keadilan finansialku telah jatuh tempo, dan utang darah mereka telah lunas dibayar dengan kehancuran yang abadi. Bersiaplah untuk fase selanjutnya. Karena mulai esok hari, mata dewa akan menyaksikan bagaimana ketiadaan harta membusukkan sisa-sisa kemanusiaan mereka. Malam pekat menggantung di atas langit Jakarta, menyembunyikan bintang-bintang namun sama sekali tak mampu menutupi aib yang baru saja meledak di ballroom hotel mulia. Angin malam yang biasanya terasa menyejukkan, kini menampar wajah Baskora bagaikan ribuan belati es yang merobek kulit. Pria yang 1 jam lalu membusungkan dada sebagai dewa korporat itu, kini diseret keluar dengan kasar oleh 2 satpam bertubuh kekar. Di belakangnya, Kirana, sang pelakor murahan, berjalan tertatih-tatih, menangis sesenggukan dengan gaun haute couture yang ujungnya robek terinjak hak sepatunya sendiri. Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa aku. Aku Direktur Operasional Apex Medica. Aku bisa membeli kalian semua. Raung Baskora, suaranya parau dan bergetar hebat, mencoba meronta namun tenaganya tak lebih dari seekor tikus yang terjepit. Satpam berwajah keras itu hanya mendengus meremehkan, melempar tubuh Baskora hingga pria itu tersungkur telak menghantam aspal basement yang dingin dan berminyak. Anda bukan siapa-siapa lagi, Pak. Pihak manajemen utama baru saja menerima surat perintah likuidasi aset tingkat tinggi dan pemblokiran dari otoritas pusat. Tagihan pesta Anda yang menunggak miliaran rupiah akan diserahkan ke kepolisian. Sekarang pergi dari properti ini sebelum kami panggil unit patroli.
Baskora menatap nanar lantai beton yang kasar itu. Tangannya yang lecet gemetar merogoh saku jas mahalnya, mengeluarkan dompet kulit edisi terbatas. Ia menarik 3 lembar kartu kredit platinum. Namun, di sudut relung otaknya yang paling gelap, ia tahu persis bahwa benda-benda itu kini tak lebih berharga dari kepingan plastik rongsokan. Sistem autodebit ganda yang dipicu oleh Arundhati telah menyedot seluruh nyawa finansialnya hingga minus. Namanya telah terpampang abadi dalam blacklist BI. Malam ini, ia resmi dibunuh secara perdata. Di pelataran lobi utama hotel, pemandangan tak kalah memalukan sedang dipertontonkan. Nyonya Larasati, wanita tua yang seumur hidupnya mendewakan kasta sosial dan uang, berdiri gemetar dengan wajah sepucat mayat. Petugas valet hotel menolak memberikan kunci mobil Mercedes-Benz G-Class milik Kirana. Itu mobil menantuku. Berikan kuncinya sekarang juga. Kalian mau kupecat? Jerit Larasati dengan suara melengking, memukulkan tas tangannya yang berlogo desainer ke dada petugas valet. Maaf, Nyonya. Sistem kami mencatat mobil tersebut telah disita dan ditarik oleh pihak leasing internal 1 jam yang lalu. Perintah langsung dari gugatan perdata Apex Medica Group. Kendaraan itu dikunci sebagai barang bukti penggelapan. Jawab petugas valet itu dengan nada datar, seolah sedang berbicara dengan tembok. Larasati mematung. Jantungnya bergemuruh hebat hingga dadanya terasa akan meledak. Selama ini ia mengira menantunya, Arundhati, hanyalah wanita tak berguna yang sengaja membiarkan dirinya terlihat miskin dengan das terlusuh, karena memang ia hanya numpang hidup di kerajaannya. Kenyataannya, Nyonya Larasatilah yang selama ini menjadi lintah yang menghisap piring emas milik sang nyonya tanah. Baskora menghampiri ibunya dengan langkah gontai. Bahunya merosot kehilangan penyangga. Kirana menyusul dari belakang. Sang benalu itu mulai menyadari bahwa pohon inangnya telah sepenuhnya mati mengering. 3 manusia yang tadinya merasa berkuasa atas dunia itu kini berdiri di trotoar pinggir jalan raya, memanggil taksi kelas bawah menggunakan sisa uang tunai Rp100.000 yang lusuh di dompet Baskora. Kita pulang ke Menteng, Bas. Di sana masih ada brankas pribadiku. Perhiasan batangan ibu masih di sana. Kita sewa pengacara elit besok pagi. Kita tuntut balik perempuan gila itu. Gerutu Larasati di dalam taksi yang berbau apak rokok, menolak menerima realita bahwa ia sudah berubah wujud menjadi sampah sejarah. Baskora hanya membisu. Pandangannya kosong menembus kaca jendela yang buram. Ia tahu Arundhati tidak pernah bermain-main. Sang eksekutor berdarah dingin itu tidak akan menyisakan satu lubang tikus pun untuk mereka bersembunyi. Ilusi capital gain triliunan yang ia kejar mati-matian ternyata adalah jurang kematian yang digali dengan tangannya sendiri. 40 menit kemudian, taksi kumuh itu berhenti di depan gerbang besi menjulang di kawasan Menteng yang eksklusif. Baskora turun lebih dulu, tergesa-gesa. Namun, pemandangan yang menyambut matanya langsung meruntuhkan sisa-sisa pilar kewarasannya. Gerbang raksasa itu digembok dengan rantai baja tebal yang menyilang. Di depan pagar, berdiri 4 pria berbadan tegap dengan seragam pengamanan elit hitam-hitam, berdiri tegap tanpa ekspresi. Dan yang paling menghancurkan adalah sebuah papan segel kuning raksasa yang tertempel menyilaukan di dinding pilar marmer. Disegel. Properti ini dalam pengawasan hukum atas gugatan perdata PT Apex Medica Group. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Bisik Kirana. Matanya melotot ngeri menatap segel tersebut. Napasnya memburu. Buka pintunya. Aku ibunda dari pemilik rumah ini. Kalian salah orang. Nyonya Larasati menerobos maju, mengguncang-guncang pagar besi itu seperti narapidana gila. Kalian tidak berhak mengusirku dari istanaku. Pemimpin penjaga itu melangkah maju. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melemparkan 3 buah koper kain murahan melewati pagar. Koper itu jatuh berdebu menghantam aspal, resletingnya terbuka, memuntahkan beberapa potong pakaian tidur murah dan celana kusam. Tidak ada tas branded, tidak ada kotak perhiasan. Semua portofolio dan aset berharga yang pernah mereka sentuh di dalam rumah itu telah dikunci mutlak sebagai aset beracun oleh pengadilan. Nyonya Arundhati berpesan, ucap penjaga itu dengan nada robotik, tatapannya merendahkan. Anda bertiga dilarang menginjakan kaki di radius 100 meter dari properti ini. Jika melanggar,
Tim kuasa hukum akan menambahkan pasal pidana pelanggaran wilayah dan percobaan perampokan. Baskora jatuh berlutut di atas aspal jalanan Menteng yang dingin. Ia menatap nanar tumpukan pakaian murah yang berserakan itu. Ia teringat kembali ke malam ketika ia melempar hasil DNA palsu dan mengusir Arundhati. Kini, karma absolut itu menghantam wajahnya tanpa ampun. Mantan istrinya yang jenius itu telah menyusun audit forensik secara senyap, menghitung setiap miligram dosanya, dan mengeksekusinya dalam satu tarikan napas. Kirana, yang akhirnya menyadari kemewahan telah lenyap seutuhnya tanpa sisa, mulai menjerit histeris. Ia menunjuk wajah Baskora dengan jari telunjuk yang bergetar hebat. Laki-laki miskin penipu. Kau bilang kau kaya raya. Kau bilang rumah ini mutlak milikmu. Ternyata kau yang mengemis. Dasar pecundang tolol. Makinya, melepaskan topeng wanita lemah lembutnya. Sang parasit mulai mengoyak daging inangnya sendiri karena kelaparan. Diam kau, pelacur. Baskora bangkit dan mendorong bahu Kirana dengan beringas hingga wanita hamil itu terjatuh keras terduduk di aspal. Kalau bukan karena kau memalsukan DNA dan terus memeras uang perusahaanku, aku tidak akan pernah berakhir di neraka ini. Larasati ikut berteriak. Maju mencengkeram dan menarik rambut Kirana dengan membabi buta. Dasar wanita pembawa sial. Kembalikan anakku yang dulu. Kembalikan kehormatan dan hartaku. Mereka saling menyerang, saling mencakar dan memaki di bawah temaram lampu jalanan Menteng. Sebuah tontonan yang sangat menjijikan bagi siapapun yang melihat. Tiga manusia yang tak punya apa-apa lagi selain ego yang tercabik-cabik. Di tengah pertikaian hina itu, sebuah mobil boks kumuh bermesin kasar tiba-tiba menepi di dekat trotoar. Sopirnya, seorang pria berpakaian preman suruhan tim keamanan Arundhati, menurunkan kaca jendela yang berderit. Tuan Baskora, saya diperintahkan untuk mengantar Anda ke alamat properti baru Anda, kata pria itu sambil membuang selembar kertas lusuh ke arah Baskora. Kertas itu berisi alamat di salah satu sudut paling padat dan kumuh di pinggiran Jakarta. Baskora memungut kertas itu dari atas aspal. Tangannya bergetar hebat membaca nama jalannya. Ia tak punya pilihan. Uang tunainya telah habis untuk membayar taksi tadi. Mereka tak punya satupun teman yang sudi menampung mereka. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang telah menjadi debu, Baskora menyeret ibunya dan Kirana naik ke bagian belakang mobil boks itu. Mereka duduk meringkuk di atas lantai besi yang berkarat dan berminyak bersama 3 koper murahan mereka. Perjalanan melintasi batas kota itu terasa bagaikan menuruni anak tangga menuju dasar neraka. Pemandangan gedung pencakar langit perlahan berganti menjadi deretan rumah bedeng, tiang listrik kusut, dan jalanan berlubang. Mobil boks itu akhirnya berhenti di sebuah gang sempit yang gelap, yang bahkan tak bisa dilewati oleh satu mobil secara penuh. Mereka diturunkan di depan sebuah bangunan kayu yang dindingnya miring, beratap seng karatan yang bolong di sana-sini. Di depan pintu reo tersebut, tumpukan sampah basah berserakan, memicu aroma bau selokan yang sangat menyengat hidung. Nyonya Larasati langsung membungkuk dan muntah hebat di atas tanah becek. Baskora berdiri mematung, menatap pintu kayu yang lapuk di depannya. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah realitas absolut dari kekuatan hukum dan kekayaan yang dikendalikan oleh seorang Arundhati Sekar. Sang ratu pemegang hak veto itu memilih untuk tidak membunuhnya dengan cepat. Ia melakukan hal yang jauh lebih sadis, memaksanya untuk terus hidup dalam kemiskinan yang meremukkan tulang. Malam ini, Direktur Operasional Apex Medica, Nyonya Sosialita Menteng, dan influencer gaya hidup mewah itu telah resmi dikubur secara sosial dan finansial. Mereka tidak lagi memiliki nama. Mereka telah sah merangkak menjadi gelandangan, meringkuk kedinginan di dalam sebuah gubuk reot yang lembab, bersiap menghadapi pagi yang tak akan pernah lagi memberikan mereka pengampunan. Pagi pertama di neraka tidak diawali dengan sapaan ramah pelayan atau aroma kopi Arabica yang diseduh sempurna. Pagi itu dimulai dengan sengatan sinar matahari yang menembus celah-celah atap seng berkarat, menyinari debu tebal yang menari di udara pengap sebuah gubuk reot di pinggiran Jakarta. Tidak ada pendingin ruangan. Sebagai gantinya, udara panas yang lembab berpadu dengan bau selokan mampat dan tumpukan sampah basah yang menggunung tepat di depan pintu kayu lapuk mereka. Nyonya Larasati, wanita yang selama puluhan tahun mendewakan status sosial dan perhiasan berlian,
membuka matanya dengan erangan menyakitkan. Tulang-tulang tuanya serasa remuk setelah semalaman terpaksa tidur meringkuk di atas lantai tanah beralaskan selembar kardus bekas. Kebaya desainer mahalnya kini lecek, kotor oleh noda tanah dan keringat asam. Ia menatap nanar langit-langit gubuk yang dipenuhi sarang laba-laba. Ilusi kebesarannya telah menguap tanpa sisa. Pandangan Larasati kemudian beralih ke sudut ruangan yang gelap. Di sana, terbaring Kirana. Sang pelakor murahan itu meringkuk kedinginan sambil memegangi perut buncitnya. Gaun haute couture bertabur kristal Swarovski seharga puluhan juta yang semalam ia banggakan di ballroom hotel, kini robek di bagian bawah, dipenuhi bercak lumpur hitam dan muntahan. Di mata Larasati, gaun mewah itu kini terlihat jauh lebih menjijikan dan lebih hina daripada sepotong daster lusuh. Kebencian murni seketika mendidih di dada wanita tua itu. Ia teringat bagaimana dulu ia selalu menghina Arundhati yang dianggapnya numpang hidup di rumah putranya. Kini, realitas menampar wajahnya dengan brutal. Arundhati adalah pemilik tahta sejati, sementara Kirana hanyalah seekor lintah darat, parasit kelaparan yang tak membawa sepeser pun uang. Larasati bangkit dengan sisa tenaganya, berjalan tertatih menghampiri Kirana, lalu menendang keras kaki wanita muda itu. "Bangun kau, jalang penipu!" jerit Larasati dengan suara serak yang menggores tenggorokan. "Bangun! Gara-gara kau dan janin haramu itu, aku kehilangan istanaku." Kirana terkesiap, terbangun dengan mata membelalak panik. Refleks pertahanan dirinya langsung menyala. Kesopanan palsu yang selama ini ia tunjukkan kepada mertuanya menguap seiring lenyapnya uang di rekening Baskora. Sang benalu kini berani menunjukkan taring aslinya. "Apa-apaan ibu menendangku?" balas Kirana, membentak tak kalah keras seraya bangkit duduk. "Ibu pikir aku mau hidup di tempat kotor seperti ini? Kalian yang menipuku. Mas Bas berjanji akan memberikanku rumah mewah dan mobil Eropa. Dia bilang perusahaannya menghasilkan capital gain miliaran. Ternyata anak kesayangan ibu hanyalah laki-laki miskin pecundang yang perusahaannya dibekukan menjadi aset beracun." Plah! Satu tamparan keras dari tangan keriput Larasati mendarat telak di pipi Kirana, meninggalkan cap merah menyala. Namun, kali ini Kirana tidak menangis mencari simpati. Layaknya binatang buas yang tersudut, ia menerjang maju, menjambak rambut Larasati dengan kedua tangannya. Mereka bergumul di atas lantai tanah liat yang kotor, saling mencakar, saling meludah, dan memaki dengan kosa-kata paling kotor yang pernah diciptakan manusia. Kasta sosialita mereka hancur, menyisakan insting hewani yang brutal. Mereka resmi menjadi gelandangan yang memperebutkan sisa-sisa remah kesombongan. Di sudut lain gubuk itu, Baskora duduk mematung memeluk lututnya. Sang mantan direktur operasional Apex Medica itu sama sekali tidak mempedulikan perkelahian antara ibu kandungnya dan istri barunya. Matanya kosong, berkantung hitam pekat, menatap kosong ke arah dinding kayu yang ditumbuhi lumut. Jas mahalnya telah ia buang entah kemana, menyisakan kemeja putih yang kini berwarna keabuan. Ponsel di sakunya bergetar hebat. Itu adalah satu-satunya benda elektronik yang tersisa, namun layarnya kini retak. Baskora menatap layar itu. Rentetan nomor tak dikenal terus-menerus menghubunginya sejak subuh. Ia tahu siapa mereka. Sistem autodebit dari gugatan perdata Arundhati tidak hanya menguras habis seluruh saldo rekeningnya menjadi minus, tapi juga memicu alarm merah di seluruh sistem perbankan nasional. Nama Baskora telah diukir permanen di dalam blacklist BI. Dampak dari status itu sangat mengerikan. Seluruh fasilitas kredit, cicilan mobil, hingga pinjaman tanpa agunan yang dulu ia gunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya kini langsung jatuh tempo dalam satu malam. Karena bank resmi menutup akses, utang-utang gelapnya kini diserahkan kepada agen penagih utang pihak ketiga. Para preman jalanan tak kenal ampun yang bekerja di luar jalur hukum. Baskora adalah buronan finansial. Dengan tangan bergetar, Baskora menekan tombol terima pada panggilan ke-20 itu. "Tuan Baskora." Suara berat dan kasar terdengar dari seberang sana, diiringi suara tawa meremehkan. "Kami dari firma penagihan. Portofolio Anda sudah hancur lebur, dan bos Anda telah melakukan likuidasi aset secara paksa. Anda punya utang kartu kredit pribadi sebesar 2.400.000.000 rupiah.
Karena nama Anda sudah hitam, kami tidak menerima negosiasi termin. Bayar tunai sore ini, atau kami potong jari-jari Anda satu persatu untuk kami jual di pasar gelap. Klik. Sambungan diputus secara sepihak. Udara di paru-paru Baskora seakan disedot habis. Utang 2 miliar. Uang sebesar itu dulu bisa ia curi hanya dengan satu tanda tangan menggunakan nama perusahaan. Sekarang, ia bahkan tidak punya uang Rp2.000 untuk sekadar membeli sebotol air mineral. Hasil audit forensik dari Arundhati benar-benar meratakan hidupnya hingga menembus kerak bumi. Diam! Diam kalian semua, pelacur-pelacur gila! Raung Baskora tiba-tiba. Suaranya meledak menghancurkan gendang telinga. Ia melempar ponselnya yang retak itu ke arah dinding hingga hancur berkeping-keping. Larasati dan Kirana terhenti dari pergumulan mereka. Mereka menoleh menatap pria itu dengan napas tersengal-sengal. Baskora bangkit berdiri. Matanya merah menyala oleh keputusasaan dan kegilaan yang mulai mengambil alih otaknya. Ia berjalan gontai ke arah Kirana, menatap perut wanita itu dengan rasa jijik yang luar biasa. Anak haram yang telah menghancurkan kerajaannya. Kau, tunjuk Baskora pada Kirana dengan jari telunjuk yang gemetar. Kau pelacur yang memalsukan DNA. Kau membuatku membuang pewaris triliunanku. Kau menjadikanku sampah sejarah. Lalu ia menoleh menatap ibunya yang berantakan. Dan ibu yang terus memaksaku menceraikan Aru karena ibu gila harta. Ibu yang memujanya. Sekarang lihat kita. Lihat. Kita akan mati membusuk di tempat berbau kotoran ini. Baskora mengusap wajahnya yang kotor dengan kasar. Tawanya meledak. Tawa sumbang yang kosong, menyerupai raungan orang gila. Kanibalisme psikologis telah mencapai puncaknya. Mereka bertiga terperangkap di dalam neraka yang sama, saling menyalahkan, namun tak satu pun dari mereka bisa keluar dari takdir yang telah digariskan oleh sang eksekutor. Jauh dari pemandangan menjijikan tersebut, di sebuah penthouse lapis baja yang berada di atas awan ibu kota, Arundhati Sekar duduk di balkon sambil menyesap teh chamomilenya yang hangat. Ia tidak perlu melihat langsung pergumulan mereka di gubuk itu. Menggunakan hak veto absolutnya atas sistem keadilan karma, ia tahu bahwa tidak ada pengadilan yang lebih kejam daripada kejatuhan seorang arogan yang dimiskinkan secara instan. Mata Dewa Arundhati memandang cakrawala yang cerah. Musuh-musuhnya sedang saling mencabik daging mereka sendiri di dasar jurang. Kepuasannya utuh, tak tersentuh, dan murni tanpa ampun. Sinar matahari pagi Jakarta memantul dari permukaan kaca anti-peluru penthouse eksklusif di lantai 60 kawasan elit SCBD, menciptakan pendaran cahaya keemasan yang menaungi seisi ruangan. Di balik dinding kaca raksasa tersebut, sosok elegan Arundhati Sekar berdiri tegak, tak tergoyahkan bak sebuah monumen kekuasaan. Ia memandang ke bawah, ke arah lautan beton dan baja ibu kota yang sibuk, dengan tatapan sedingin lapisan es abadi. Di dalam dekapannya, tertidur lelap seorang bayi laki-laki, pewaris tunggal nansah dari Apex Medica Group. Bayi itu adalah bukti hidup dari sebuah kemenangan genetik dan legal, bernapas tenang dalam perlindungan mutlak rahim kerajaan ibunya. Arundhati tidak lagi mengenakan daster lusuh yang selama ini ia jadikan seragam kamuflase untuk menguji kesetiaan manusia di sekitarnya. Tubuhnya kini dibalut gaun sutra berwarna hitam pekat yang dirancang secara khusus oleh desainer Milan, memancarkan aura aristokratis yang mematikan. Masa lalu di mana ia selalu dituduh hanya numpang hidup di rumah suaminya telah ia bunuh dan kubur dalam-dalam. Kini, ia bukan lagi seorang istri yang tertindas. Ia adalah sang eksekutor tertinggi, entitas yang tak tersentuh oleh hukum karena ia sendirilah yang membiayai hukum tersebut. Pintu ganda dari kayu mahoni di belakangnya bergeser terbuka tanpa suara. Pak Hermawan, notaris senior sekaligus algojo hukum kepercayaannya, melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang sangat terukur. Pria paruh baya itu membawa sebuah map bersampul kulit hitam yang berisi putusan final dari pengadilan niaga tertinggi negara. Selamat pagi, Nyonya Arundhati. Sapa Pak Hermawan seraya menunduk hormat dengan tingkat ketakziman yang menyerupai penghormatan kepada seorang ratu. Saya membawa dokumen penutup. Mahkamah telah mengetuk palu. Gugatan perdata yang kita ajukan telah disahkan secara absolut tanpa hak banding.
Seluruh portofolio perusahaan cangkang atas nama Baskora dan Kirana telah dieksekusi secara legal. Arundhati tidak menoleh. Matanya tetap memandang angkuh ke arah Cakrawala. Jelaskan rincian kejatuhan mereka, Pak Hermawan. Aku ingin mendengarkan simfoni kehancuran itu mengalun di ruanganku. Sesuai dengan instruksi presisi Anda, tim audit forensik telah berhasil membuktikan seluruh jejak penggelapan dan pencucian uang dari kas Apex Medica. Mahkamah memutuskan bahwa PT Kirana Baskora Investama murni merupakan instrumen kriminal. Seluruh dana senilai 45 miliar di dalamnya telah divonis sebagai aset beracun dan disita sepenuhnya oleh kas negara. Papar Pak Hermawan, membuka lembaran demi lembaran dokumen itu. Selain itu, sistem perbankan nasional telah mengaktifkan algoritma auto-debit secara permanen. Angka kerugian imaterial yang dibebankan kepada mereka memaksa seluruh rekening mereka mengalami defisit abadi. Nama Baskora dan Kirana kini terkunci selamanya di dalam blacklist BI. Tidak ada satupun institusi keuangan di muka bumi ini yang sudi memberikan mereka pinjaman sepeser pun. Arundhati mengukir senyum sosiopatik yang sangat tipis di bibirnya. Kekayaan Baskora yang selama ini diagung-agungkan, ilusi capital gain yang selalu ia pamerkan kepada dunia, hancur lebur menjadi abu hanya dengan satu jentikan jari sang dalang yang menggunakan hak veto absolutnya. Di tempat yang berjarak puluhan kilometer dari menara kaca tersebut, lensa kamera kehidupan memperlihatkan kontras yang luar biasa brutal. Mata dewa melihat ke dasar jurang kemiskinan terdalam di ibu kota. Di sebuah kawasan kumuh yang padat merayap, teronggok sebuah gubuk reot berdinding tripleks lapuk yang nyaris ambruk ditiup angin. Di sanalah penderitaan merayakan kemenangannya. Udara di sekitar gubuk itu bergetar oleh panas matahari siang yang menyengat, bercampur dengan bau selokan hitam yang mampat dipenuhi sampah plastik dan bangkai tikus. Di atas teras tanah yang becek, duduklah seorang pria berpakaian compang-camping dengan tatapan kosong dan rambut yang dipenuhi ketombe kotor. Pria itu adalah Baskora. Wajah tampannya yang dulu selalu dirawat dengan krim mahal kini tirus, kusam, dan dipenuhi memar ungu akibat pukulan para debt collector yang menagih utang-utangnya setiap hari. Ia mengais-ngais sisa nasi bungkus basi yang ia temukan di tong sampah pasar, memakan butiran nasi kotor itu dengan tangan gemetar. Baskora telah kehilangan segala esensi kemanusiaannya. Ia resmi menjadi gelandangan paling hina di distrik itu. Tidak ada lagi setelan jas pesanan khusus. Tidak ada lagi rapat direksi. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang membakar kewarasannya setiap kali ia memejamkan mata, menyadari bahwa ia telah membuang intan berlian demi memungut seonggok batu kerikil berlapis kotoran. Di dalam gubuk yang gelap dan pengap itu, terdengar jeritan histeris dari dua wanita yang saling memaki. Kirana, sang pelakor murahan, meringkuk di sudut ruangan dengan wajah lebam. Perut buncitnya terasa sakit akibat kelaparan ekstrim. Sang benalu ini telah mencoba merayu preman pasar untuk mendapatkan sesuap makanan, namun ia hanya mendapatkan tendangan dan cacian. Ia tak lagi memiliki paras cantik yang bisa dijual. Ia hanyalah sekumpulan tulang dan kulit yang menunggu kematian. Janin hasil perselingkuhan murahan di dalam perutnya bukan lagi tiket menuju kekayaan, melainkan kutukan yang akan terus mengingatkannya pada dosa pengkhianatannya. Sementara itu, Nyonya Larasati, wanita tua gila harta yang dulu selalu memandang rendah orang miskin, kini telah sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Ia duduk di atas tumpukan kain rombeng, menimang-nimang sebuah batu bata seolah itu adalah emas batangan. Berlianku, ini berlian murni dari Eropa. Anakku Baskora yang membelikannya. Racau Larasati dengan suara serak. Tawanya meledak sumbang menyerupai suara burung gagak yang terluka. Ia telah berubah menjadi parasit gila yang tak berguna. Dihukum oleh alam semesta untuk menjalani sisa umurnya dalam ilusi kekayaan di tengah lautan kotoran dan bau selokan. 3 manusia yang mengira mereka bisa menaklukkan dunia itu kini telah dikonversi secara paksa menjadi sampah sejarah. Mereka tidak memiliki masa depan, tidak memiliki harapan, dan yang paling penting, tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Keadilan tidak turun dari langit dalam bentuk mukjizat. Keadilan dirancang, dikalkulasi, dan dieksekusi dengan sangat rapi oleh otak seorang jenius yang hatinya telah membeku. Kembali ke puncak dunia di lantai 60. Arundhati Sekar mengalihkan pandangannya dari kaca jendela. Ia membalikan badan,
Berjalan melintasi ruangan yang dilapisi karpet Persia bernilai ratusan juta rupiah. Ia meletakkan bayinya dengan sangat hati-hati ke dalam boks bayi berlapis emas putih, mencium kening pewaris kerajaannya dengan kelembutan yang sangat kontras dengan kekejaman yang baru saja ia ciptakan. Tugas Anda sudah selesai, Pak Hermawan. Tutup buku besar mereka. Jangan pernah sebut lagi nama mereka di ruangan ini. Titah Arundhati dengan nada final yang mutlak. Mulai hari ini, energi kita akan fokus 100% pada invasi pasar Eropa. Baik, Nyonya Arundhati. Kerajaan ini murni milik Anda. Selamat siang. Ucap Pak Hermawan mundur teratur, menutup pintu mahoni ganda itu hingga berbunyi klik pelan, meninggalkan sang nyonya tanah dalam singgasana absolutnya. Arundhati berjalan perlahan menuju meja kerjanya yang luas. Duduk di kursi kulit kebesarannya. Ia memandang layar monitor yang menampilkan grafik keuntungan perusahaan yang terus meroket naik, menembus batas-batas triliunan. Sebuah pembuktian mutlak bahwa ia adalah arsitek tunggal dari takdirnya sendiri. Di atas penderitaan musuh-musuhnya yang membusuk di dasar kerak bumi, Arundhati Sekar telah lahir kembali menjadi seorang penguasa tak tersentuh. Dingin, kalkulatif, elegan, dan selamanya, tanpa ampun, tamak.